Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada gitu. Ini di tempat saya ini udah 2 hari hujan terus ini. Untung nggak di Indo, kalau di Indo pasti banjir ini. 2 hari udah hujan terus, nggak boleh berhenti. Oke, jadi untuk hari ini mungkin kita sharing-sharing aja ya. Sharing-sharing aja untuk beberapa, pengaplikasian lah untuk data-data di sentimen. Itu yang entah nanti di Twitter ataupun di website tourism gitu teman-teman. Ada Pak Eko juga. Sore Bang Eko. Makasih loh sudah nyempatin waktu untuk ngobrol di sini. Bentar. Ada video call dari anak keponakan. Oke. Hmm. Mungkin singkat saja nanti ya. Mungkin sekitar 1,5 jam lah. Nah, jadi di sini kita akan belajar bareng-bareng ya tentang text mining mengenai data science itu sendiri. Ini skip aja lah, nggak penting. Oke, jadi nanti di sini mungkin ada beberapa hal yang mungkin teman-teman belum familiar ya. Kita belajar pelan-pelan lah gitu. Dengan dasar data science gitu ya. Apa itu data science? Bagaimana penggunaannya gitu ya. Apa saja untuk penerapannya yang kita bisa gunakan teman-teman. Jadi salah satunya ada di text mining gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang sentimen. Untuk ngeliat data ada yang ada di Twitter, sentimennya bagaimana. Kemudian biasa digunakan untuk teman-teman di tourism gitu. Nah, kita mulai tebak-tebakan dulu. Kan dalam teks ya. Kecil di Bekasi, besar di Inggris. Apakah itu? Kecil di Bekasi, besar di Inggris. Apa kira-kira? Apa Bang Agus? Mas Aduh. Satir? Dia kecil di Bekasi, tapi besar di Inggris. Apakah itu? Ini jangan-jangan saya belum Bapak udah Bapak ini. Apa ini? Apa Pak Rudin? Dokter Pak Rudin? Kecil di Bekasi, besar di Inggris. Apa itu? Pak Kavi mau jawab? Nggak tahu, masih polos soalnya. Apa ya berjoknya ini? Gimana nih pada overthinking ya? Huruf I lah. Kan besar di Bekasi gitu ya. Kecil di Bekasi, I. Besarnya di Inggris, I. Ya huruf I lah. Oke, kita mulai lagi. Bahasa Inggrisnya keluarga apa? Apa bahasa Inggrisnya keluarga, teman-teman? Mau apa bahasa Inggrisnya keluarga? Family. Family. Oke, tebak-tebakannya adalah apa bahasa Thailandnya keluarga? Pecangtai. Yang lain. Apa bahasa Thailandnya keluarga? Family. Yang lain lah. Kan ada ibu, ada bapak, ada anak itu ya. Berarti kita sebut dengan Lengkap. lengkap. Betul sekali. Benar ya, bahasa Thailandnya keluarga adalah lengkap. Oke, kita mulai lagi tentang basic text mining. Nah, jadi untuk manfaat belajar text mining ya salah satunya Anda bisa ikuti seperti ini ya. Jadi ini kemarin ramai di Instagram gitu. Ada anaknya gimana gitu ya kalau ngasih info, terus ada mamanya, ada neneknya, terus ada satu lagi bapaknya ya. Saya nyari videonya udah nggak ada lagi di nemu di feed gitu. Terusnya ini ada 4 keluarga itu, anaknya, emaknya, neneknya. Nah, jadi sentimen ini adalah salah satu dari sekian banyak manfaat yang bisa Anda gunakan, teman-teman ya. Nanti Anda bisa ambil datanya di Quora, atau nanti Anda ambil datanya di Twitter atau di Facebook gitu ya. Kurang lebihnya demikian. Jadi kita bisa lihat bagaimana sentimen gitu ya di netizen. Jadi kalau lebih lengkapnya lagi ya, kalau teman-teman familiar dengan kata-kata SDGs ya, tentang pembangunan berkelanjutan gitu ya.
Intinya kita kan ingin mengantisipasi bencana ya. Bencana itu kan dalam 3 hal sebenarnya. Natural hazard ya, kayak gempa bumi, tsunami gitu. Terus ada gunung Merapi gitu ya. Terus ada non natural hazard seperti penyakit gitu ya, COVID. Itu bagian dari non natural hazard, hazardous disease gitu ya. Dan terakhir ada namanya social hazard gitu ya. Itu kayak protes gitu ya. Protes, demo gitu. Nah, saya juga melakukan riset terakhir dengan teman-teman di bagian sosio humaniora ya. Jadi kita bisa lihat di beberapa daerah itu ada apa namanya, nggak semua orang itu kan dia bijak menggunakan sosial media gitu ya. Jadi ada beberapa daerah lah yang dia mungkin mudah tersulut emosi gitu ya, mudah terprovokasi. Apalagi nanti mulai Presiden 2024 ya, ini di grup keluarga udah goyang nih. Yang sebelah ngasih mau 3 periode lah, yang sebelahnya ada tiba-tiba, pokoknya banyak lah pakar politik dadakan gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana sentimennya di Twitter, teman-teman. Karena mengapa Twitter sekarang penting, ya di samping bahwa user terbanyak Indonesia gitu ya, salah satunya, kita juga bisa narik datanya gitu ya, untuk kita lihat bagaimana sentimennya gitu. Nah, berbicara data gitu ya, data itu sumbernya banyak hal, teman-teman. Misalnya di sini ada kata kunci spasial data ya, data lokasi. Nanti ada data geografiknya bagaimana, data satelit image-nya data bagaimana gitu. Nah, ini ada di bagian spasial data. Kemudian untuk multimedia data, di sini ada data gambar gitu ya. Ada data suara gitu ya, ada data video. Nah, ini berkaitan dengan data-data multimedia gitu ya. Data gambar, audio juga video. Kemudian di sini juga ada data-data time series ya. Kalau teman-teman mungkin tertarik di apa namanya, cryptocurrency gitu ya. Data saham gitu ya. Terus dengan data-data inflasi, data curah hujan gitu ya. Itu juga bagian dari time series data. Nah, fokus kita untuk diskusi ngobrol singkat hari ini adalah di bagian sini. Gitu ya. Fokusnya adalah di bagian 2 hal ini. Itu adalah untuk teks data bagaimana objeknya, kemudian ada data-data dari website tuh ya. Maka di sini ada kata kunci World Wide Web atau HTTP, hypertext ya, apa namanya, untuk melihat bagaimana informasi yang ada di website ataupun di internet, begitu kurang lebihnya. Nah, jadi data itu banyak hal ya. Jadi kalau teman-teman apa namanya familiar dengan data-data yang ada ini, mungkin di bagian sini ya. Jadi teman-teman bisa mengkoleksi data itu sendiri, entah itu dibikin survei bagaimana, ataupun bikin kuesioner ya, ataupun hasil-hasil laboratorium basah gitu. Misalnya di sini mungkin teman saya Mbak Dita yang lebih sering di bagian sini ya, laboratorium research gitu. Mungkin kalau untuk Pak Eko, terus Mbak Putri mungkin lebih familiar di sini, di survei examination gitu. Tapi kalau kami sekarang, saya dan Mbak Robert itu, dengan teman-teman BPS lainnya, kita lagi sering gunakan data-data satelit. Gitu ya, kita ngambil data-data dari satelit gitu, produk-produk dari NASA atau produk dari Himawari gitu. Jadi tergantung sih bagaimana kegunaannya ya, tujuannya seperti apa gitu. Nah, tapi hal lainnya adalah di sini juga ada source yang lain ya. Ada mobile data, ada social network data juga. Jadi Anda bisa ngambil data itu di Twitter, kita perlu akses API namanya, nanti saya ajarkan. Terus juga kita bisa ambil dari Facebook ya, gitu. Dan juga kita bisa ngambil data-data dari email kita gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, ataupun nanti kalau teman-teman yang lebih bidang ekonomi dan bisnis ya, nanti teman-teman bisa ngambil data itu di data stream, bisa aja. Terus ngambil data di global financial data gitu ya. Ini adalah data-data dari keuangan. Nah, yang menariknya adalah di era sekarang teman-teman, di sini ada kata kunci multimedia data gitu ya. Jadi data ini banyak sekali tapi masih belum maksimal lah untuk pengolahannya. Gitu ya. Misalnya seperti data-data multimedia yang gambar nanti misalnya dari lab virus gitu ya. Kita bisa bikin nanti misalnya computer vision-nya bagaimana. Gitu ya. Nanti itu ada di sub riset yang lain gitu ya. Ataupun klasifikasi gambar gitu ya. Nah, misalnya membantu dari petani, kita bisa bikin klasifikasi kira-kira buah mana yang sudah matang, yang siap dipetik gitu. Nah, itu juga bagian riset dari computer vision gitu. Jadi kita bisa melihat dari warna gitu ya, dari kontrasnya atau dari ukuran besar kecilnya gitu dan dalam data-data multimedia. Nah, jadi di sini teman-teman kalau tertarik bisa coba ya belajar-belajar dan hal-hal yang lain gitu. Nah, itu kurang lebihnya untuk sumber data kita. Nah,
balik lagi ke data teks ya. Jadi kalau data teks itu sumbernya banyak sekali. Yang pertama di sini mungkin teman-teman bisa dapatnya itu di news article datanya dari news article, terus ada research paper ya. Research paper sama dari buku ini biasanya nanti teman-teman bisa gunakan namanya bibliometrics. Gitu ya. Bibliometrics kalau teman-teman gunakan nanti ada namanya post viewer gitu ya. Post viewer udah banyak digunakan atau bibliometrics DR juga boleh-boleh saja. Jadi tujuannya adalah untuk melihat bagaimana co-occurrences nanti. Ada kata kuncinya co-occurrences, melihat hubungan antara setiap reference gitu ya. Jadi dari kata kunci apa yang banyak digunakan, siapa saja autornya, referensinya gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa gunakan nanti untuk bibliometrics, untuk research paper sama juga di books ini. Nah, kemudian kalau untuk email, ini kita bisa lihat nanti untuk fraud transaction juga bisa gitu ya. Misalnya dari email pengirim informasi-informasi yang mungkin menyesatkan gitu ya, spam dan seterusnya, kita bisa bikin juga, atau kita bisa bikin namanya topik modeling nanti gitu. Nah, yang lagi familiar sekarang adalah di sini ya, di bagian sosial media ini. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menggunakan ChatGPT ya, nah jadi kalau ChatGPT itu juga salah satu bagian dari NLP itu, Natural Language Processing. Nah, jadi di sini bisa gunakan juga sosial media ya untuk membuat caption di Instagram ataupun nanti posting di Facebook bagaimana informasi-informasinya. Nah, itu juga bagian dari text mining sebenarnya. Begitu ya. Nah, makanya di sini ya, karena data itu everywhere ya, di mana aja gitu, dan juga berkembang dengan sangat cepat. Nah, jadi di sini dapat dikatakan bahwa kurang lebih atau sama dengan 80% ya, estimasinya, bahwa setiap data itu ada data yang tidak berstruktur. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman tahu tidak bedanya struktur data dan tidak? Apa yang membedakan ketika dia berstruktur dengan apa yang bisa bedakan ketika dia tidak berstruktur? Ada yang mau bantu jawab dulu? Ukurannya dan jenisnya. Ukuran dan jenisnya. Yang lain? Terima kasih Pak Kavi. Pak Faru, mau nambahin? Aduh, iseng sekali, Om. Apa bedanya data berstruktur dengan tidak berstruktur? Aduh, kok jawab lagi jawabannya. Kalau struktur bisa buat tabel, Bang. Bisa. Nggak struktur juga bisa bikin tabel, Bang Ovi. Contoh yang berstruktur kayak apa, yang tak berstruktur kayak apa? Struktur, bil, tak struktur, gambar, suara. Ini tadi Google ini. Enggak kan? Benar-benar. Jadi singkatnya kalau data berstruktur ya, kita bisa ke kanan. Oke. Kalau berstruktur dia biasa dalam bentuk numerik gitu ya. Misalnya angka kayak 10, 20, 30 dia berstruktur. Tapi kalau data teks dia data yang semi struktur dan tidak berstruktur. Maksudnya seperti apa? Nanti lebih jelasnya saya jelaskan seperti ini. Coba Anda lihat di sini ya. Ini kan dia kan dalam bentuk teks dia. Dia ada huruf besar, dia ada huruf kecil, ya dia ada simbol tanda kurung gitu ya, ada koma di sini. Belum lagi nanti kalau nulisnya alay, misalnya gini ya, yang gitu, dia nulisnya begini. Nah, ini kan alay ya. Nah, nanti kita harus bersihkan gitu. Nah, jadi data-data teks itu ada data-data yang dia tidak berstruktur dan semi struktur namanya. Tapi kalau dia dalam angka, nah itu dia data yang berstruktur. Gitu kurang lebihnya. Nah, makanya kalau untuk di text mining ini ya, jadi kalau di pusat riset kami ya, di pusat riset sains data informasi, kami ada keris ya namanya IR, yaitu namanya information retrieval gitu. Nah, jadi tujuan dari informasi ini adalah kita ingin mendapatkan informasi yang ada dalam teks gitu ya. Tujuannya dua hal. Itu adalah memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Gitu ya. Itu tujuan dari penelitian sebenarnya. Gitu. Nah, jadi di sini kalau untuk data teks ya tentu kalau kita ingin mendapatkan atau kita ingin mereverse gitu ya, to the process of deriving high quality information from the text gitu. Karena datanya dalam bentuk teks, kita ingin derivasi kualitas yang
sangat penting, gitu ya. Itu tujuannya. Nah, tapi tantangannya adalah struktur data. Ya, struktur datanya bagaimana, dan juga adalah expert system. Gitu. Jadi kan dari hasil ini kan perlu diinterpretasi ya. Nah, makanya kalau riset kayak begini saya jarang sih yang kerja sendiri gitu ya. Bisa saya ngajak Pak Robert atau saya ngajak teman-teman yang lain. Tujuannya untuk bantu ngejelasin gitu. Jadi kalau mungkin kalau ada riset ya, selain nanti Anda tinggi-tinggian akurasi, selain Anda bagus-bagusan model, ya tujuannya kan kita dapetin bagaimana practical implication gitu ya. Bagaimana social implication-nya gitu ya. Nah, maka di sini Anda bisa gunakan nanti teknik ini untuk information retrieval gitu. Nah, jadi singkatnya ya, text mining ini adalah gabungan antara data mining ya. Di sini ada kata kunci data mining, dan juga dia ada kata kunci text data. Gitu ya. Data mining di sini tentu ada beberapa model yang kita bisa gunakan. Dari machine learning, gitu ya. Terus ada NLP, terus juga ada information retrieval, gitu. Data teks di sini tadi yang sudah kita gunakan dalam bentuk scientific literatur ya. Kalau Anda gunakan bibliometrics itu dalam jurnal, dalam buku gitu ya, atau proceeding papers gitu. Itu data-data dari scientific. Nah, kemudian nanti Anda bisa ngambil data dari email gitu ya, data dari Twitter, dari news artikel, terus dalam bentuk software, dokumentasi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah data-data teks data yang kita bisa ambil gitu kurang lebihnya. Nah, tadi untuk kelebihan dan kekurangannya ya, untuk data mining sama text mining ini teman-teman, kalau Anda lihat ya, di sini saya berikan bahwa kalau untuk data mining dia dalam bentuk numerik dan kategorikal gini, data mining. Kemudian kalau untuk text mining dia dalam bentuk teks. Gitu ya, dalam bentuk data laporan PDF kah atau data yang ada di caption Facebook gitu ya, atau caption di Instagram gitu. Nah, terus di sini objek strukturnya adalah dia ingin melihat bagaimana hubungan relasi setiap informasi. Gitu ya, makanya nanti kalau Anda gunakan kan Anda bisa gunakan nilai korelasi gitu ya, atau nilai covariate gitu ya, atau nilai hubungan-hubungan relasi lainnya. Nah, tapi kalau text mining objek strukturnya dia bebas gitu ya. Jadi dia tidak berstruktur gitu dan juga semi struktur dari teks ini. Jadi lebih ke bagaimana nilai frekuensi gitu ya. Misalnya kata apa yang paling banyak muncul. Itu bagaimana hubungan setiap korpusnya nanti. Nah, itu tujuannya. Nah, makanya di sini kalau di data mining ya teman-teman, di sini ada kata kuncinya bahwa tujuannya adalah untuk memprediksi predict outcomes of the future situation, gitu ya. Jadi untuk melihat bagaimana what next-nya setelah ini apa gitu ya, apa yang kita bisa antisipasi. Nah, itu bisa digunakan untuk data mining. Nah, text mining ini lebih ke kata kuncinya relevant information. Jadi kita melihat informasi apa sih yang masih relevan, apa sih maksudnya dari mereka menggunakan itu, gitu ya. Apa sih emosinya? Nah, jadi kalau nanti sentimen, kita akan familiar dengan kata-kata emotion gitu ya. Seperti emosi joy, terus fear, anger, disgust gitu ya. Terus ada apa namanya? Emosi negatif ataupun positif lainnya gitu. Nah, tujuannya adalah kita lihat bagaimana informasi yang masih relevan untuk kita gunakan. Nah, metodenya kalau data mining ini banyak banget ya. Dari mulai dasar sampai ke hybrid ataupun lebih ke deep learning nanti gitu. Metodenya banyak. Tapi kalau text mining teman-teman modelnya sedikit gitu ya. Karena apa namanya? Tekniknya ini lebih ke probability dia. Kan ya dari nilai frekuensi ya. Misalnya dari kata apa yang paling banyak muncul gitu. Itu kan peluang gitu nanti. Nah, jadi model-modelnya dia nggak banyak gitu. Jadi sebatas model-model dasar sih sebenarnya dibandingkan data mining gitu ya. Nah, bedanya apa dengan data mining ini? Kalau data mining ini ya, kalau Anda gunakan pengalaman saya untuk melakukan riset ya, data mining ini effort untuk membersihkan datanya nggak banyak. Gitu ya. Misalnya, ya saya bisa spending 1 hari lah untuk bersihkan data ya. Dari ketika dia ada missing, ketika dia ada outlier dan kawan-kawannya gitu. Nah, ngolah datanya mungkin effort, mungkin sekitar 2 mingguan gitu ya. Nah, kebalik sama text mining teman-teman. Kalau text mining ini yang saya harus effort lebih adalah membersihkan data. Gitu ya. Kadang seminggu dulu bersihkan data, tapi untuk ngolahnya itu sebentar gitu ya. Karena modelnya nggak susah. Modelnya itu-itu aja. Begitu. Nah, jadi kalau nanti Anda gunakan text mining ini harus bersabar ya untuk membersihkan datanya. Karena data kita di teks ini sangat berserakan gitu ya.
Belum lagi nanti kalau dia multibahasa gitu ya. Jadi misalnya data teks itu Inggris Indonesia ataupun mungkin campuran lagi dengan bahasa Cina gitu ya. Campuran nanti ada kata-kata atau simbol dia pin in gitu di Mandarin, terus ada dia bahasa-bahasa Arab lagi yang berbeda gitu. Nah, jadi yang masalah di text mining adalah effortnya untuk membersihkan gitu ya dibandingkan untuk ngolahnya. Kalau ngolahnya sebentar karena modelnya model peluang dia probability gitu. Beda dengan data mining. Data mining ngolah datanya cukup lama ya karena perlu effort itu. Nah, tapi kalau untuk membersihkannya sebentar. Itu ya kalau pengalaman saya kurang lebihnya. Nah, di sini ya kalau untuk perbedaan dari ada beberapa peneliti atau researchers yang mereka they claims kalau text mining sama NLP ini dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih ya sama-sama saja gitu ya. Cuma beda penyebutannya aja. Nah, biasanya yang mereka katakan berbeda adalah teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kiri sama kanan ini ya. Kalau text mining ini dia bisa mencakup semua hal gitu ya. Dalam data mining kita ada AI juga, gitu ya. Kita ada computational linguistic juga di sini, gitu ya. Kita juga punya export system di library dengan information sciences gitu ya di sini, dan kita bisa gunakan beberapa rumpun-rumpun ilmu statistik gitu. Nah, tapi kalau di NLP ini dia lebih melihat bagaimana hidden atau informasi terselubung di sana, gitu ya. Makanya nanti ada kata kunci yang namanya corpus gitu di tata bahasa, gitu ya. Saya juga belajar ini dengan teman-teman di bidang-bidang humaniora gitu ya, untuk beberapa coherences di kata-kata gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana makna dari kata itu, mulai dari grammar, idiom atau semantik gitu ya. Nah, apalagi ada kata-kata emosi, misalnya seperti ini. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah itu kan sebenarnya kalau kita labelkan kan bisa jadi positif ya. Tapi gimana kalau digunakan untuk menghujat gitu ya. Misalnya alhamdulillah lu kena azab. Itu kan sebenarnya kan negatif gitu ya. Karena kan dia menyumpah atau mendoakan tidak baik kepada saudaranya gitu ya. Gitu. Jadi itu maksudnya tadi. Kalau Anda gunakan NLP gitu ya. Jadi kalau Anda gunakan text mining ada kata kunci alhamdulillah, mungkin artinya baik, positif. Nah, tapi kalau kita pahami lagi ya tentang latent meaning ya gitu ya. Isi kata kunci latent meaning ya tentang hubungan kata tadi, nah itu mungkin maknanya nggak baik teman-teman. Gitu. Jadi itu ada dua sudut pandang yang berbeda aja gitu ya untuk di text mining. Nah, di sini tantangannya apa saja, challenge-nya ya. Yang pertama tentu data itu dalam bentuk teks ya. Jadi yang saya sampaikan tadi teman-teman, kalau data itu yang kita gunakan di sini, dia kadang-kadang dia tidak berstruktur gitu ya. Jadi datanya itu tidak terorganisasi dengan baik gitu ya. Dia tidak berstruktur, dia semi struktur dan dia tidak berstruktur gitu. Nah, kemudian yang lainnya adalah di sini kalau teman-teman lihat ya interpretasi gitu ya. Nah, jadi interpretasinya di sini juga butuh orang lain gitu ya. Misal, ada kata-kata yang namanya butuh gitu ya. Butuh. Nah, kebetulan saya kuliah di Malaysia gitu. Makna butuh ini nih bermakna jelek gitu ya kalau di Melayu gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia mungkin ya biasa-biasa aja ya karena kita memerlukan sesuatu gitu. Nah, makanya tadi dibilang di sini adalah interpretasi gitu ya. Interpretasi atau komparennya dari setiap kata ini. Karena setiap kata itu kan punya meaning yang berbeda ya. Tergantung siapa yang membacanya gitu ya. Dari tingkat pendidikan berbeda, dari pendidikan yang berbeda, dari agama yang berbeda gitu ya, dan seterusnya. Nah, makanya kita perlu expert system untuk melihat bagaimana komprehensifnya gitu dan juga interpretasinya gitu ya. Nah, sama halnya di sini yang saya bilang juga ada kata-kata kunci ambigu ya. Ambigu dalam beberapa term gitu ya. Atau dalam bentuk frase yang lainnya gitu. Nah, misalnya kalau setahu saya ya angka 4 di penyebutan di bahasa Mandarin itu mungkin bermakna kematian gitu ya. Nah, jadi setiap kata-kata yang saya bilang itu mungkin dia akan ambigu untuk beberapa kekurangan intonasi gitu ya atau tanda baca gitu. Nah, jadi di sini juga ada beberapa yang harus Anda pahami gitu ya dalam setiap korpus nanti gitu. Nah, terus poin keempat ini juga disebutkan bahwa ada background knowledge-nya ya. Jadi kita perlu background knowledge untuk menginterpretasinya teman-teman, gitu ya, untuk mendefining bagaimana dan juga untuk mengconveying bagaimana, gitu ya, di data teks tadi.
Nah, jadi di sini juga disebutin bahwa kadang itu terinfluence oleh beberapa interaksi dalam orang gitu ya. Dalam setiap meaning kata-kata tadi gitu. Nah, itu adalah maksudnya. Nah, makanya di beberapa riset-riset di text mining ini ya, penerapannya ya simple sih. Gitu. Karena modelnya itu aja. Ya, tapi effort untuk mengekspornya itu mungkin lebih banyak dibandingkan data mining. Begitu. Kemudian di sini ada beberapa aplikasinya ya. Kalau teman-teman ingin gunakan untuk riset gitu ya. Atau teman-teman yang sedang menyiapkan aplikasi postdoc ya di Brain tuh. Kayak teman-teman saya di sini beberapa orang. Jadi mungkin nanti Anda bisa coba ajukan untuk klasifikasi dokumen. Gitu ya. Untuk klasifikasi dokumen, kira-kira dokumen ini masuk ke topik apa gitu ya. Misalnya dokumen A, dia masuk ke topik olahraga gitu ya. Dokumen yang lainnya, dia masuk ke kategori kesehatan. Itu juga Anda bisa bikin tuh, dokumen classification. Atau nanti Anda bisa bikin clustering per dokumen ya. Tadi misalnya dokumen yang pertama yang banyak orang baca, novel-novelnya, terus dokumen yang lain nggak banyak orang baca gitu ya. Kenapa kira-kira gitu. Nah, Anda bisa juga nanti bikin clustering. Nah, terus lainnya adalah summarization. Nah, ini juga salah satu tips saya ketika saya S3 kemarin ya. Jadi, makanya bisa lulus cepat gitu. Karena saya nggak banyak baca paper, tapi saya lebih sering menggunakan summarization ini. Nah, contohnya nanti di sini, mungkin hari ini nggak kita pelajari ya. Mungkin di lain kesempatan lah, kalau kita ada waktu lain. Nah, misalnya, nanti ada 100 PDF gitu ya. Biasanya prof saya iseng nih, kayak, kamu harus baca 50 paper nih per minggu gitu ya. Nggak mungkin lah saya baca itu. Nah, kalau orang-orang yang ngerti hacknya bagaimana, kita bisa gunakan summarization gitu ya. Nah, jadi ada sistem di text mining namanya. Jadi text mining ini bisa membaca maksudnya dari paper-paper itu apa-apa saja gitu. Ini kita bisa gunakan nanti summarization gini. Jadi kita kalau ditanya ya mungkin nggak dapat banyak hal kalau kita baca itu. Tapi paling tidak adalah kalau ditanya paper si A dia bahas apa gitu ya. Paper si B dia bahas apa. Nah, kita bisa gunakan ini gitu. Selain Anda membaca abstraknya gitu ya. Nanti akan ada muncul kata-kata yang paling banyak muncul di paper tadi gitu. Nah, kita bisa gunakan di sini dokumen summarization. Nah, kemudian teman-teman, di sini ya, kalau Anda lihat juga nomor 4, ini ada kata kuncinya adalah dokumen space ya. Nah, jadi ini juga bisa digunakan alternatif ya, ketika mencari kira-kira kalau kata kunci apa itu akan ada di paper yang mana. Nah, ini biasanya sudah digunakan sih untuk search dokumen di beberapa website ya. Jadi misalnya Anda gunakan kata kuncinya COVID gitu. Nah, pasti akan muncul beberapa suggestion kan ya. Beberapa saran kira-kira paper A bahas COVID tentang apa gitu ya. Paper B membahas COVID tentang apa. Nah, itu ada salah satu fasilitasnya di dokumen search ini. Gitu. Nah, yang keempat ini juga sudah saya kerjakan dengan kolega saya, Prof. Kabir Hasan di US. Jadi kita memprediksi cryptocurrency dengan text mining gitu. Nah, jadi nanti mungkin akan saya jelaskan sedikit lah ya untuk itu. Jadi itu ada gabungannya ketika kita gunakan time series, ramalan, dan juga kita bisa gabungkan untuk text mining-nya bagaimana. Begitu. Nah, yang terakhir, tapi mungkin masih banyak hal lainnya ya. Di sini kita bisa membuat nanti namanya content-based recommender system gitu. Untuk artikel, untuk movies gitu ya, untuk buku, dan juga untuk hal-hal lainnya. Itu, ini adalah beberapa aplikasinya. Nah, ini contohnya ya, kalau untuk klasifikasi dokumen tadi saya bilang ya, kalau teman-teman tertarik untuk membuatnya gitu. Jadi di sini contohnya ada dokumen dari bawah. Dokumen A, B, C, D, dan seterusnya. Terus kita klasifikasikan dia dalam topik apa misalnya gitu ya. Misalnya di sini rumpun-rumpun penerapan mungkin di USA gitu ya. Yang lainnya adalah untuk Southeast Asia gitu. Untuk internasionalnya, untuk HI-nya gitu ya. Nah, jadi di sini Anda bisa bikin juga nanti bagaimana klasifikasi topiknya ya. Entah itu dokumennya adalah dokumen untuk politics gitu ya. Dokumen untuk ekonomi gitu ya, dokumen untuk kesehatan, dan seterusnya. Begitu. Nah, ini juga salah satu contohnya yang menarik yang untuk nanti Anda mungkin tertarik untuk menguliknya ya. Jadi di sini kalau text mining kita ada nama topik modeling, teman-teman. Nah, topik modeling ini apa? Jadi topik modeling adalah salah satu cara di text mining ini agar dia mengerti apa saja sih maksud yang muncul
gitu ya. Sini ada topik gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ya di sini ada dokumen gitu. Nama judulnya adalah Seeking Life's Bear, gitu ya, Genetic Necessities gitu. Nah, jadi setiap kata-kata yang paling banyak muncul, nah itu akan ada di pertama, gitu ya. Nah, maka di sini ada kata kunci misalnya genes gitu ya. Terus ada genomis di sini, terus ada organisme di sini, terus ada genes lagi gitu ya. Terus ada sequence genome di sini lagi, terus ada genome. Nah, semakin banyak data tadi ya, frekuensinya, ada genes lagi di sini gitu. Nah, maka dia akan ada posisi pertama gitu. Nah, itu tujuan text mining tadi. Jadi dia lebih sensitif terhadap frekuensi, teman-teman. Gitu ya. Jadi tantangannya adalah nanti kalau Anda bersihkan ya, kita ada stop word namanya. Gitu. Nanti Anda misalnya menghapus kata-kata coherent seperti R gitu ya. Terus nanti kita hapus seperti don't gitu ya. Don't, terus kata-kata penghubung seperti and gitu ya. Conjunction juga misalnya or gitu ya. Terus to. Nah, jadi kan biasanya kan ini kata-kata hubung yang nggak terlalu banyak berarti kan ya di informasi. Nah, kita bisa hapus dulu nanti gitu. Ada cara-caranya. Nah, jadi intisarinya adalah untuk text mining ini kita bisa membuat topik modeling gitu ya dari nilai-nilai frekuensi paling banyak muncul gitu. Seperti di sini gene gitu ya. Berarti apa gene yang muncul? Terus di sini ada kata lagi, ada life gitu ya, ada evolve, ada organism gitu ya. Terus ada brain, ada neuron, ada nerve gitu. Dan seterusnya. Nah, ini dapatnya adalah karena dia paling banyak muncul di sini, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu adalah salah satu tujuan dalam bentuk text mining. Itu adalah topik modeling. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin yang jadi masalahnya, oke, saya cas sebentar. Kalau ada pertanyaan dulu, mungkin silakan. Sambil saya nge-charge. Ada? Paru mau nanya? Ada? Oke, saya lanjutin lah ya. Jadi di sini ada beberapa step by step ya, teman-teman kalau nanti untuk menggunakan topik-topik ini ya. Yang pertama adalah tentu kita harus punya data dulu, gitu ya. Data kita harus tersedia, teks ini. Terus juga kita perlu pre-processing, ya. Nanti saya jelaskan setelah ini itu maksudnya apa-apa saja. Kemudian kita harus transformasikan. Nah, nanti ada namanya TDM, gitu ya. Ada namanya TDM, nanti saya jelaskan setelah slide ini. Terus kita ada namanya feature selection, kira fitur mana yang paling banyak penting. Terus kita perlu namanya di discovery ya. Jadi kalau nanti gunakan tourism, ya kita perlu teman-teman tourism untuk bantu interpretasi gitu. Nah, jadi ini ada beberapa step-step yang sederhana sebelum kita gunakan text mining ini. Nah, ini salah satu salah dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 step yang kita bisa gunakan ya. Yang pertama adalah untuk text processing gitu ya. Kita nanti ada punya namanya sintaktik atau semantik teksnya bagaimana gitu. Nah, tujuannya adalah untuk memisahkan ketika nanti ada kata-kata hubung seperti dan, ke gitu ya. Dari dan seterusnya gitu ya. Misalnya menabung. Nah, jadi kan sebenarnya kata intinya kan tabung gitu ya. Tapi ada kata-kata hubung lainnya atau menari. Ya, jadi kan sebenarnya intinya adalah tari gitu. Jadi kita bisa gunakan nanti namanya sintaktik gitu. Nah, kemudian kita perlu back of words atau BOW gitu ya untuk melakukan feature generation. Nah, yang ketiga adalah ingat karena text mining ini dia lebih ke nilai frekuensi ya. Frekuensi. Jadi melihat bagaimana kata yang paling banyak muncul gitu ya. Nah, makanya di sini ada kata kunci simple counting. Misalnya dalam nilai maksimal ya, misalnya maksimal kata yang paling banyak apa gitu. Nah, terus di sini Anda bisa gunakan nanti nilai-nilainya di feature selection ini untuk memisahkan gitu ya. Nah, untuk mengolah datanya ada dua pendekatan. Anda bisa gunakan klasifikasi gitu ya. Klasifikasi clustering, klasifikasi supervised learning ataupun clustering. Jadi ada dua tujuan di sini. Yang terakhir adalah kita analisiskan. Kira-kira maksudnya seperti apa gitu. Mungkin nanti kalau udah lihat codingnya mungkin bahkan lebih ngerti lagi itu. Maksudnya seperti apa. Nah,
Ini kita mulai untuk membersihkan data dulu ya. Nah, jadi tadi saya sudah bilang kan ya, ada TDM. Jadi di sini kita perlu namanya TDM dalam bentuk matriks gitu. Nah, jadi untuk preprocessing ini adalah kita ingin bentuk dalam bentuk matriks gitu ya, untuk perkaliannya. Nah, jadi yang pertama adalah kita normalisasi dulu data teks tadi gitu ya. Kemudian kita nanti removing berdasarkan nilai frekuensi ya. Kalau di sini saya biasanya lebih sering gunakan nilai tertinggi gitu, atau high frekuensi untuk kita kelompokkan ke data kita. Ya, juga nanti ada data yang kecil gitu, berapa jumlah kata-katanya. Nah, kemudian kita bisa menghapus tadi dengan menggunakan stop words gitu ya. Misalnya and, to gitu ya. Terus dari, ke, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa gunakan nanti mereplace slang word, kata-kata slang word ini ya. Jadi kalau setiap budaya ya tentu slang word-nya berbeda gitu. Nah, yang kelima di sini kita bisa gunakan namanya stemming ataupun lemmatization. Gitu ya. Untuk menghapus atau meridasing words-nya tadi apa saja gitu. Jadi ini ada beberapa contoh untuk preprocessing gitu ya. Kemudian di sini untuk teks normalisasi ya. Begini. Jadi yang namanya komputasi itu kan dia sensitif teman-teman ya. Jadi komputasi itu sensitif, jadi dia peka terhadap huruf besar, huruf kecil gitu. Jadi kalau Anda lihat ya di sini misalnya katanya adalah apple gitu ya. Nah, si apple ini dia ada huruf besar, kapital di awal, apple. Kemudian di sini ada huruf kecil, apple gitu ya. Terus yang lainnya adalah dia kapital, gitu. Padahal maksudnya adalah sama. Nah, jadi tahapan pertama di text mining adalah kita melakukan namanya normalisasi. Ya, normalisasi itu maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap huruf besar ini kita rubah dalam bentuk huruf kecil. Jadi nggak terbaca ketiga informasi di sini. Nanti kalau Anda nggak bersihkan ya, nanti kalau Anda olah, dia ada 3 data, teman-teman. Padahal maksudnya sama gitu ya. Itu kan jadi nggak berarti kan ya di data kita gitu. Nah, sama seperti ini. Misalnya, intelligent system. Di sini I-nya, S-nya besar, terus di sini I-nya besar, S-nya kecil gitu ya. Terus di sini I-nya besar, S-nya kecil, tapi ada dash di sini. Nah, ini kan sebenarnya kan informasinya ada 3 ya, padahal maksudnya sama gitu. Nah, makanya kita gunakan normalisasi, gitu ya. Kita hapus huruf besar, kita kecilkan hurufnya, gitu ya. Kita hapus informasi dash ini. Nah, itu adalah cara untuk preprocessing di text mining yang pertama, gitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman kalau lihat di poin nomor 2 di sini kita bisa gunakan namanya case folding ya, untuk melakukan lower case yang pertama tadi. Ini namanya adalah case folding. Kemudian juga kita bisa menghapus ya semua punctuation marks seperti titik, seperti dash, seperti koma gitu ya. Dan semua ASCII characters gitu ya. Maksudnya adalah simbol-simbol gitu ya. Seperti tadi tanda huruf kurung kurawa gitu ya. Tanda petik gitu. Jadi kita bisa hapus nanti punctuation mark-nya. Kemudian juga kita hapus namanya white spaces ya, atau spasi. Nah, jadi biar RAM kita nggak makan terlalu banyak ya. Misalnya kalau seperti ini ya, intelligent system. Nah, ini kan ada spasi ya di sini. Nih, beda antara space ini. Ini kan data kalau di komputasi teman-teman. Jadi kita bisa menghapus nanti white space-nya gitu ya. Untuk mengecilkan RAM kita gitu ya. Biar nggak termakan banyak gitu. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa menghapus number ya. Kalau berpikir itu nggak memberikan insight yang tinggi ya. Remove numbers ataupun emoji gitu. Jadi kita bisa opsional lah. Kalau Anda mau hapus boleh, nggak apa-apa. Tuh. Nah, kemudian di sini kita bisa gunakan WordNet juga. Jadi WordNet ini adalah salah satu alternatif di text mining untuk mereplace sinonim gitu ya. Misalnya kalau ada kata kunci misalnya automobile, car gitu ya, terus ada bicycle gitu ya. Itu kan sebenarnya kan bagian dari vehicle. Nah, jadi kita bisa gunakan WordNet ini untuk mereplace beberapa sinonim gitu ya. Jadi Anda bisa gunakan beberapa terma-terma inilah untuk text mining, membersihkan data-datanya begitu. Kemudian di sini ada kata kunci namanya stop words tadi ya. Nah, jadi stop words ini biasanya adalah kata-kata hubung. Tadi yang saya bilang. Seperti dan, seperti to, gitu ya, seperti or, we, saya, yang, dan kemudian dari gitu ya.
kepada gitu ya, daripada dan seterusnya. Nah, itu adalah stop words yang bisa Anda gunakan nanti gitu ya. Nah, caranya apa? Nanti Anda bisa buka website ini ya di www.pranks.nl stop words itu. Nanti ada beberapa suggestion dari mereka ya untuk remove stop words ini gitu. Nah, kemudian yang tadi slang words ya, salah satu yang penting. Maka saya bilang tadi ya, text mining ini modelnya nggak banyak, mudah banget. Yang capek itu bersihkan data gitu ya. Ini aja udah berapa slide ini untuk jelasin step by step-nya gitu ya. Nah, misalnya kalau untuk slang words di sini ya, kalau Anda lihat ya, misalnya kalau kita menulis kata-kata apa namanya kepemilikan pertama gitu ya. Misalnya saya, aku gitu ya. Gue atau bahasa Jawanya ada kulo gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu kan slang word sebenarnya. Jadi kita bisa meremove gitu, kira-kira atau kita bisa mengganti kata-kata tadi gitu ya. Misalnya kalau orang kedua, kamu, Anda, lu gitu ya. Dan seterusnya. Nah, atau seperti ini, kata-kata singkatan. Misalnya sayang, tuh SYG, atau kamu gitu ya. Atau misalnya kalau ada orang-orang yang nulis kamu itu pakai Q misalnya. Ya, misalnya Q, QN gitu ya. Ini kan kalau dibaca komputer kan bingung dia maksudnya apa. Jadi kita bisa menghapus menggunakan slang words ini gitu ya. Jadi kita bisa menghapus misalnya KM ganti ke kamu gitu ya. Atau KM ini KMU gitu ya. Atau KM. Nah, ini aja udah jadi 3 data sebenarnya. Gitu ya. Jadi Anda bisa mengganti nilai slang words tadi gitu untuk di text mining ini. Nah, kemudian ada lagi namanya lemmatization, teman-teman. Delemmatization ini adalah makna dari kata yang sama ya. Misalnya di sini kalau kata ubah gitu ya. Ubah misalnya dari mengubah, berubah, pengubahan. Nah, ini katanya adalah ubah gitu ya. Sama misalnya nanti seperti argu gitu ya, ergu di sini ada argue, ada argued, ada argues, arguing gitu. Tapi maknanya sama, misalnya argu gitu ya. Ergu gitu. Nah, sama seperti nanti misalnya menari gitu ya. Terus tarian gitu. Terus apa lagi? Nah, itu kan sebenarnya kata kuncinya sama, yaitu adalah tari gitu ya. Jadi itu Anda bisa gunakan untuk lemmatization atau stemming nanti gitu ya. Misalnya lari gitu. Ada pelari, ada berlari gitu ya, ada melarikan gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa gunakan nanti lemmatisasi untuk menghapus informasi yang maknanya sama gitu ya. Itu adalah lemmatisasi. Nah, ini contohnya, contoh untuk word cloud namanya ya. Nah, jadi kalau nanti ada data ya, kalau Anda nggak bersihkan seperti ini contohnya, misalnya kalau Anda lihat nih, ini yang paling banyak muncul adalah ada, saya, yang gitu ya. Ini kan nggak available ya untuk Anda gunakan gitu. Jadi dia ketimpa dengan data-data yang lain gitu. Nah, makanya sebelum Anda gunakan untuk text mining, bersihkan dulu datanya. Kayak gini ya. Jadi misalnya kalau seperti ini, kalau udah saya bersihkan, ada saya gitu yang, nah baru kelihatan tuh, apa sih yang dibahas. Misalnya bareksa gitu ya. Ada beli, ada hijau gitu ya. Hijau itu kalau di saham berarti tandanya ada hari tanda tinggi gitu ya. Kalau merah berarti rugi gitu. Nah, kemudian di sini ada RDS gitu ya. Ada jual, ada kasih dan seterusnya. Nah, ini adalah informasi kan ya. Jadi kalau nanti Anda nggak bersihkan datanya di sini kayak begini, kalau data mentah ya, jadi nggak banyak valuable insight-nya, jadi nanti akan nggak terlalu banyak informasinya gitu ya. Jadi Anda bersihkan dulu, baru Anda interpretasikan gitu. Nah, ini ada contohnya. Contoh sebelum dibersihkan dan juga setelah dibersihkan. Nah, contohnya ya, yang tadi yang namanya TDM tadi, saya sebut lagi TDM, begini. Jadi intisarinya adalah di model-model analisis data ini ya, dia akan tergantung juga bagaimana perhitungannya gitu ya. Tapi kalau untuk text mining, dia biasanya dalam bentuk matrix, teman-teman. Begini. Misalnya, Anda lihat di sebelah kanan ini ya, abaikan di sini kalau nanti pusing bacanya. Begini, ini lihat, layer pertama, D1, D2, D3, D4, dan D5. Gitu ya. Nah, caranya adalah nanti si komputer ini, atau si metode ini ya, dia akan menghitung berapa banyak kata yang paling banyak muncul. Gitu ya. Misalnya, yang paling depan adalah D5 di sini. Nah, ada kata kunci complexity. Gitu ya.
Nah, jadi di sini nanti akan terlabel complexity berapa banyak yang muncul, gitu ya. Terus di sini ada kata kunci algorithm, berapa banyak yang muncul. Nah, makanya text mining ini teman-teman, dia akan bentuk dimensinya besar. Teksnya dia sangat besar gitu ya. Nah, karena kan dia mengikuti berapa kata yang muncul kan ya. Misalnya nanti di sini ada we gitu ya. Di D5 nanti ada we, ada study gitu ya. Ada study. Nanti dihitung sama dia gitu. Dia hitung berapa banyak we gitu ya. Berapa banyak study gitu ya. Seterusnya sampai setiap dokumen yang ada di sini. Itu. Jadi contohnya di sini ya. Misalnya di sini kalau complexity, nah dia muncul di dokumen pertama sebanyak sebanyak 2. Kemudian dokumen 2 dia nggak ada, kosong di sini. Kemudian ada D3, D4, D5 gitu ya. Nah, ketika nanti kita bikin namanya word cloud, nah complexity ini bakal paling depan gitu. Dia akan ada paling depan. Kayak begini. Ini dia akan ada paling depan karena dia yang paling banyak muncul. Nah, maka tadi saya bilang text mining ini dia lebih sensitif terhadap nilai frekuensi, teman-teman. Gitu ya. Jadi semakin banyak dia muncul, dia akan semakin banyak nilainya, dia akan lebih muncul banyak di sini gitu ya. Nah, contoh di sini nanti kalau Anda runningkan complexity berarti dia akan ada di depan. Ya, seperti Bareksa ini. Karena dia yang paling banyak muncul gitu kata-katanya. Nah, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah kalau Anda lihat ya di sini kan banyak kata-kata hubung ya. Seperti di sini ada gitu ya. Ada to gitu ya. Ada is, terus ada the di sini. Ini kan nggak penting banget gitu untuk Anda dapat informasi kan. Kan tentu Anda kan nggak mau kan ya tiba-tiba yang muncul di sini nanti malah the gitu ya. Karena itu paling banyak muncul. Kayak begini, ini kan ada, ini kan nggak penting gitu ya. Kalau nanti Anda misalnya banyak kata-kata the di sini yang muncul the gitu ya. THE, ini kan nggak guna ya, nggak bisa Anda interpretasi gitu. Nanti saya bilang kita bisa gunakan nanti stemming, lemmatization, removing stoward gitu tadi ya, untuk menghapus nilai-nilai ini. Kayak begini, misalnya nya gitu, kan nggak guna. Apa maksudnya di sini gitu? Jadi kita bisa hapus ini gitu, agar dapatlah kayak begini yang bersih, gitu ya. Nah, mulai tebak-tebakan lagi, biar nggak terlalu pusing. Tebak-tebakannya adalah bagian-bagian tubuh apa yang dingin. Apa? Bagian tubuh apa yang dingin? Mbak Putri yang mau jawab, Mbak? Pak Eko? Rambut. Kenapa rambut, Ovi? Coba jelaskan dulu, kenapa rambut? Karena nggak tebal, Bang. Karena Karena nggak. tipis ya. Yang lain? Ayo apa? Kepala. Kenapa kepala, Pak Robert? Ya, ada pepatah kepala dingin. Selesaikan masalah dengan kepala dingin. Mana nih? Mbak Ria apa jawabannya, Mbak? Kenapa dengkul? Halo sih, tebak-tebakan kemarin ini sebenarnya dengkul. Kayak biasa. Bener lagi. Benar ya, salah satu bagian tubuh kita yang dingin adalah dengkul. Oke, biar nggak stres. Nah, kita masuk ke example ya. Jadi salah satu atau contohnya yang kita bisa gunakan lah teman-teman tuh ya. Nah, contoh yang pertama, kalau Anda ini nanti kita coba hands on ya. Nah, gunakan R. Kalau teman-teman belum familiar nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng. Nah, ini ada paper pertama tadi dengan Prof. Kabir Hasan ya di US. Jadi kita lihat gitu sentimennya di Twitter, gitu ya, di data cryptocurrency. Begini, seseorang jika dia melakukan investasi ya, tentu kan dia ingin dapat return yang tinggi. Setuju ya? Dan kita kan nggak mau kan kita rugi kan? Nah, makanya kita bisa lihat dari banyak hal untuk memaksimalkan return kita. Gitu. Apesnya tahun 2021 kemarin gitu ya. Karena si Tesla ini lagi bagus-bagusnya lah gitu ya.
Nah, jadi dia bilang bahwa untuk setiap transaksi di Tesla itu dia nggak butuh namanya Bitcoin gitu ya. Kan rese sekali ketika kayak gitu ya. Jadi panik mereka itu. Jadi semenjak tanggal 11 ini ya, ada sebuah tweet yang bilang Tesla is no longer accepting Bitcoin. Turunlah harganya gitu. Ini kan jadi risikonya besar sekali ini. Rugi bandar gitu kalau kita invest gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana hubungan series ini ke sentimen tadi gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa labelkan nama intervention teman-teman. Di sini misalnya kalau hari yang ini disebutkan bahwa Tesla itu ya, dia memberikan saran untuk menjual Bitcoin itu. Nah, terus di sini disebutkan bahwa Tesla tidak lagi menjual Bitcoin gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sentimen di Twitter gitu. Nah, kalau Anda lihat hasilnya seperti ini teman-teman, ini ada kata-kata kasar ya, saya nggak baca gitu ya. Ya ada bahasa dalam hati lah. Tuh, ini ada kata-kata negatif gitu ya. Ada kata-kata lain-lainnya gitu. Nah, dari sentimen ini kita bisa lihat kira-kira apa sih hubungan atau informasi yang dapat dari Twitter tadi. Jadi kalau Anda zoom detail lagi ya, di sini kalau Anda lihat ada Iran, gitu ya, ada April, gitu ya. Ada yang bilang ini adalah April Mop, gitu ya, atau ada yang bilang ini ada konspirasi di Iran, gitu ya, dan seterusnya. Ada kata kunci NFT di sini, ada BTC, gitu ya. Ada akun Twitter namanya Video Dante. Ini Video Dante ini salah satu pemilik akun Twitter yang paling banyak sih followernya gitu. Jadi kita bisa lihat kira-kira mana sih akun yang paling banyak followernya gitu ya, yang concern di bagian sini gitu. Nah, itu adalah tujuannya gitu ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira apa sih yang dibahas oleh orang-orang di Twitter informasinya gitu. Jadi kita bisa gunakan hal yang seperti ini. Nanti kita coba untuk analisisnya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini namanya summary untuk PDF teman-teman. Begini, jadi semenjak COVID kemarin kan banyak lembaga ya yang menghimpun dana gitu ya. Salah satunya adalah Basnas gitu. Jadi Basnas ada sekian banyak laporan ya. Jadi saya sama teman saya di Basnas ini nggak terlalu dia minta tolong gitu ya. Zi tolong dong dicari informasi setiap PDF ini gitu. Kan nggak mungkin saya baca satu PDF itu satu salaman kan. Gitu. Nggak mau lah, sakit mata saya bacanya gitu. Jadi ada sekian banyak PDF teman-teman. Kita bisa summary. Kira-kira dalam PDF itu apa sih yang banyak dibahas oleh Basnas gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada kata-kata kunci yang namanya logistik gitu ya. Ada kata kunci namanya kubur massal. Ya, ada makanan, ada pendidikan gitu ya. Ada flood response. Oh, berarti pas COVID kemarin gitu ya, ada bencana juga, bencana banjir gitu ya. Nah, di sini ada distribusi masker, ada uang tunai gitu ya, ada dapur umum, ada meski karpet. Oh, ini ada cuci untuk sajadah gitu. Jadi ada alternatif uang yang digunakan untuk nyuci sajadah di masjid. Itu ya, ada ambulans yang standby, ada disinfektan spraying gitu ya. Ada ruang isolasi dan juga ada hand sanitizer. Gitu. Nah, jadi laporan di Basnas tadi kita bisa labelkan kira-kira masuk ke mana-mana saja gitu ya. Oh, berarti misalnya dalam laporan Basnas tadi itu termasuk ke kata-kata kunci untuk pendidikan ini. Karena dia ada online learning gitu ya, muncul. Dia ada kata kunci yang namanya di sini community education. Berarti kita bisa label ke dalam edukasi gitu ya. Nah, terus nanti di sini di Sodakoh dia ada muncul nanti namanya dapur umum tadi ya. Ada food logistik dan seterusnya. Nah, jadi tujuannya adalah dalam text mining ini kita bisa lihat kira-kira dalam setiap teks tadi apa saja yang dibahas gitu ya. Kata-kata yang banyak-banyak muncul gitu. Nah, ini adalah salah satu tujuannya gitu. Jadi nanti kalau Anda bekerja di lembaga manapun itu ya, pada laporan apapun itu ya, jangan Anda baca satu-satu ya, sakit kepala. Ya sebelum ke sana ya Anda coba bikin dulu summary-nya kayak begini. Gitu ya. Jadi ini juga salah satu kegunaan dalam text mining gitu ya, kalau Anda pelajari. Nah, ini kita mulai untuk hands-on untuk arah programming ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mungkin nggak familiar menggunakan R,
Jadi saya jelaskan dulu. Jadi di sini R ini ada satu software yang bisa Anda gunakan ya, selain SPSS, selain Evius gitu. Nah, jadi kalau R ini, kalau menurut saya sih, dia lebih valuable digunakan kan ya. Karena yang pertama tentu dia gampang. Siapapun bisa menggunakan gitu ya. Terus dia gratis. Terus juga dia banyak alternatif package yang Anda bisa gunakan. Sangat support untuk membersihkan data ya. Dalam bentuk apapun itu gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa gunakan untuk banyak hal aplikasinya gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau dalam beberapa dari Anda mungkin bilang susah nih untuk ngolah data gunakan ini. Ya enggak juga gitu ya. Asalkan tadi Anda mau mempelajari dengan baik gitu ya. Nah, misalnya seperti ini gitu. Nanti semakin learning by doing lah. Ya semakin sering Anda menggunakan, ya nanti semakin pro lah gitu ya. Kayak teman saya nih, Pak Rudin udah pro banget itu gunakan R. Bahkan dia bisa ngetik sambil merem gitu lah Pak Robert. Keren kan ya? Nah, ini contoh untuk R ya. Jadi kalau untuk R software ini, dia harus Anda terload berdasarkan package-nya bagaimana ya. Nah, contoh ini package saya sama Pak Robert juga dengan mahasiswanya Mas Bahrul gitu. Jadi intinya begini teman-teman. Setiap metode yang Anda gunakan, Anda harus tahu package yang Anda bisa tuh apa saja untuk supportnya ya. Untuk dipanggil gitu. Contohnya di sini ada package kami nama Naspa Kelas ya. Nanti Anda bisa coba gitu, ada manualnya. Nah, cara untuk install R ya, tergantung bagaimana komputer Anda ya. Kalau Windows ya gunakan Windows diinstal gitu ya. Kalau untuk Mac Anda gunakan untuk Mac gitu. Tapi di sini udah keganti ya, namanya bukan R Project lagi tapi POSIT ya. POSIT Cloud, POSIT.com. Jadi nanti Anda bisa sesuaikan gitu ya di website POSIT nanti. Tergantung bagaimana komputer Anda ya, Windows ataupun Mac gitu. Nah, jadi installnya nanti Anda bisa install R Studio ya, yang mudah untuk Anda gunakan. Gitu. Nah, ini contoh untuk tampilannya ya. Jadi di sini ada 4 window namanya. Yang sebelah kiri ini adalah bagian coding. Jadi coding-codingnya apa-apa saja. Terus di sebelah kanan ini adalah input data kita atau sources environment kita ya. Kalau Anda input data dari data di package juga bisa, gitu ya. Atau Anda load sendiri juga nggak apa-apa. Nah, di bawah ini adalah outputnya dalam bentuk angka gitu ya. Terus di sini sebelah kanannya adalah gambar gitu ya, dalam bentuk plot. Dan di sini ada tambahan juga, ada files, ada plot, ada package juga gitu ya, dan seterusnya. Jadi setiap gambar, setiap output yang ada gambarnya ya, dia akan muncul di sebelah kanan ini teman-teman. Begitu. Nah, ini saya sampaikan tadi ya, untuk window-nya. Jadi di sini ada tempat ketika nanti Anda bikin script-nya gitu ya, coding-nya bagaimana. Di sini nanti muncul comments-nya atau output-nya gitu ya. Ini data kita atau variable kita. Nah, ini adalah untuk plot kita ketika nanti dia muncul gitu, teman-teman. Ini skip aja deh. Nanti saya langsung ke R-nya aja. Oh, mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak Agus mungkin atau Pak Satir. Nanti baru kita coba mulai mengolahnya ke scraping gitu ya. Sebelum saya ke sini gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan dulu. Nggak ada? Udah pada pro ini. Mbak Yolanda mungkin. Oh, lanjut. 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 Oke. Pak Rudin mau nanya nggak ini? Jangan WA lagi. Fahru, Bang Fahru. Lanjut. Ini research fellow di Taiwan, Pak. Lanjut ya, yaudah saya lanjutin. Oke. Bagaimana ketika kita ingin mengambil data di Twitter? Gitu ya. Makanya ada kata kunci adalah scraping. Scraping Twitter data. Nah, jadi di sini yang paling penting adalah kita harus juga yang namanya adalah API, bukan API ya gitu. Kalau API berarti dia kebakar gitu. Enggak, ini API namanya. Jadi API adalah salah satu sources yang kita perlu atau identifikasi itu ya di layanan internet gitu. Kita bisa ngambil datanya di API gitu ya. Nah,
khusus untuk Twitter gitu ya, khusus zone untuk Twitter, Anda harus punya dulu yang namanya akunnya gitu ya. Jadi kalau zaman-zaman dulu ngambil data di Twitter itu gratis ya, tapi sekarang sudah tidak gitu ya, semenjak negara api menyerang gitu. Nah jadi jangan sedih, nanti ada beberapa hal yang bisa Anda gunakan ya untuk dapetin API itu. Yang pertama adalah di sini Anda butuh akun Twitter gitu ya. Akun Twitternya perlu diregistrasikan. Nah, kemudian kalau sudah nanti terregistrasi, mereka akan mengirim token dan juga secret informasi Anda gitu ya. Nanti ada dua hal, nanti ada token ID dan juga ada secret ID gitu. Nah, itu adalah identitas Anda gitu ya. Nah, kalau sudah nanti Anda bisa inputkan apa informasi di sini, nanti di R ataupun di Python gitu ya, untuk diverifikasikan gitu. Nanti sampai Anda bisa dapatlah aksesnya. Itu nanti saya jelaskan lah lebih mudah lagi. Gitu. Nah, yang pertama adalah Anda harus punya akun Twitter ya. Jadi Anda bisa mengunjungi website ini teman-teman di http itu ya, terus twitter.com.signup gitu ya. Jadi Anda registrasi dulu. Kira-kira apa gitu ya akun Anda. Nah, kemudian di sini setelah Anda bikin ya, nah Anda harus punya akses dulu namanya developer platform gitu ya. Nah, kemarin-kemarin pas zaman-zaman 2021 2020 itu masih gratis teman-teman. Tapi sekarang sudah berbayar ya. Begini. Jadi kalau yang gratis itu Anda bisa dapat data itu 1.500 itu per bulan gitu ya. Hanya ada satu API gitu. Nah, tapi kalau nanti Anda bayar ini ada sekitar $100 per bulan ya. Itu Anda hanya bisa harvest sekitar 10.000 Twitter per bulan gitu ya. Jadi di sini tergantung ke tipe-tipe Anda tadi gitu ya akunnya. Nah, biasanya kalau Anda mau effort ya Anda bikinlah sekian banyak akun gitu. Terus nanti Anda bisa harvest setiap akun tuh beda-beda gitu ya. Nah, Anda juga bisa bikin demikian gitu. Nah, jadi kalau sudah nanti akan ada dapat email seperti ini ya, application received gitu. Nah, jadi nanti baru mereka akan ngasih tahu kira-kira aplikasi Anda ditolak atau tidak gitu ya. Setelah Anda registrasi tadi gitu. Nah, kalau sudah, nanti di sini ada 4 informasi yang akan mereka kirim, teman-teman. Namanya ada customer key, gitu ya. Apa informasinya. Terus ada customer secret, apa informasinya, gitu ya. Ada access token, apa informasinya. Dan juga akan ada namanya access secret, apa informasinya. Itu ya. Nah, jangan sekali-sekali Anda mengirimkan informasi ini ke orang lain. Ya, mengapa? Ya, karena ini kan udah terrecord tadi ya ke data Anda gitu ya. Kalau Anda bayar di sini ya berarti ini udah terrecord nanti yang namanya kredit card Anda gitu ya. Jadi sudah terinformasi nomor kredit card Anda berapa di informasi di sini gitu. Jadi kalau orang lain di bagian cyber security yang lainnya kalau mau ngehack nih gampang sekali buat mereka gitu. Jadi saran saya adalah jangan sembarangan ngasih informasi ini ke orang lain. Ya, karena setiap orang ini beda-beda nilai customer key-nya. Gitu ya. Nah, itu adalah untuk pertama di Twitter gitu. Nah, untuk cara olahnya ya. Jadi di sini ada contohnya dulu untuk yang pernah kami gunakan. Crypto, oke. Ini saya zoom dulu. Nah, tadi sesuai yang ada di PPT ya. Jadi di sini Anda harus loading library-nya apa gitu ya. Misalnya Anda gunakan library Twitter gitu. Nah, cara inputnya nanti Anda bisa buka package-nya dulu ya di sini. Install dulu package-nya. Install. Terus nanti Anda ketik aja misalnya Twitter. Ya, nanti Anda klik install lah itu. Nanti dia baru bisa digunakan gitu ya. Nah, contoh di sini apa namanya? Library-nya. Jadi kita gunakan library Twitter gitu ya. Nanti ada informasi yang ada di sini, customer key-nya apa-apa saja, nanti sesuaikan ya kalau Anda registrasi ya. Jadi saya nggak ngasih ID saya di sini ya. Nanti Anda bisa udah coba registrasi aja gitu. Itu langsung dapat kok ID-nya. Jadi nanti Anda ganti API-nya Anda apa, customer key-nya. Nanti Anda ganti juga misalnya customer secret-nya bagaimana. Contohnya kayak begini nih. Nah, ini kalau punya saya. Nanti ada API key-nya saya apa gitu ya. Ada API secret-nya apa.
terus nanti ada akses tokennya apa di sini, kemudian ada akses token secret-nya. Jadi setiap orang nih beda-beda teman-teman. Jadi kalau untuk dapatkan ini, ya Anda harus registrasi dulu di Twitter ya. Jadi nanti Anda bikin akun di Twitter, Anda registrasi, pilih yang free, nah nanti Anda baru dapat nih dari mereka informasi ini ya. Dan nanti Anda ganti di sini kopiannya gitu. Nah, cara penggunaannya adalah di sini, ini kan ada namanya N ya. Nah, N ini ada jumlah Twitter tadi. Nah, jadi kalau Anda gunakan untuk yang free, ini kan dia ada limitasi teman-teman ya. Misalnya kalau untuk free dia cuma bisa 1.500 gitu. Tapi kalau untuk yang basic dia bisa sampai 50.000 gitu ya. Jadi kalau Anda menghantam 50.000 ini, ya berarti sebulan kemudian Anda baru bisa ngambil data lagi gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Jadi misalnya kalau nanti Anda cari misalnya monkeypox gitu ya. Misalnya 50.000. Nanti akan ada datanya gitu ya. Datanya dalam bentuk PW. Tapi sebulan kemudian lagi Anda baru dapat data yang lain gitu. Karena kan dia terkunci ya. Karena dia cuma bisa 50.000 per bulan gitu untuk Anda dapatin. Jadi mungkin Anda bisa coba-coba dulu misalnya 500 gitu ya, biar nggak habis kuota Anda gitu. Nah, begitu saran saya. Jadi di sini adalah codingannya untuk mengambil data sesuai yang Anda bikin nanti. Misal nanti kalau Anda gunakan apa ya, misalnya FIFA gitu ya. Ya, bikin FIFA gitu. Terus kalau Anda gunakan lain misalnya apa gitu ya. World Club juga boleh. World Cup juga boleh gitu. Nah, terserah aja gitu ya. Biasanya kalau saya sih cukup dua hashtag juga cukup gitu untuk digunakan. Gitu ya. Nah, ini adalah untuk manggil data di Twitter nanti apa gitu ya. Nah, contohnya di sini sudah rapi data cryptocurrency yang ada di paper saya. Kita panggil ini datanya. Kalau kita lihat ya. Sebentar, cryptocurrency. Oh ya, kalau ada pertanyaan seperti ini. Mas Rezi, biasanya berapa sih jumlah tweets yang bisa digunakan untuk publikasi di paper gitu ya? Biasanya gitu ya, kalau beberapa pakar-pakar di bagian NLP gitu ya, atau information retrieval, nah biasa standarnya 10.000 teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti kalau Anda mau gunakan riset ya, untuk nerbit paper di jurnal, ataupun di proceeding conference, nah biasanya dia minimal 10.000. Jadi nanti Anda bisa gunakan 10.000 data, itu Anda panggil di Twitter, baru Anda analisis gitu ya. Nah itu baru bisa apa tidak jadi justifikasi sih untuk nanti nerbitin paper gitu. Jadi minimalnya dia adalah 10.000 tweets gitu ya. Di bawah itu biasanya jarang sih paper yang bisa terbit gitu. Itu kalau pengalaman saya bikin riset ini gitu ya, ataupun jadi reviewer di jurnal gitu. Jadi minimal adalah 10.000 tweets gitu ya untuk Anda gunakan. Nah, contoh tadi ya, misalnya kalau saya gunakan misalnya cryptocurrency gitu. Nanti ini informasi yang kita dapatin teman-teman. Nah, ini teksnya, tweetnya apa gitu ya. Terus nanti kita ada informasi namanya berapa banyak favorit ya. Misalnya ditekan favorit di tweets itu, kan ada aplikasi itu ya. Kemudian nanti siapa yang mereply gitu ya. Dibuatnya kapan di sini. Terus ada reply-nya juga gitu ya. Ada ID-nya mereka. Nah, ID ini yang kita bisa track gitu ya. Kira-kira dia berada di mana. Nah, makanya hati-hati untuk bersosial media ya. Jadi kita bisa nge-track nih, dia tuh asal dari mana gitu ya. Jadi kita bisa track dari kode negara gitu ya, sampai ke kode posnya gitu ya, atau lokasi spesifik sinyalnya dia gitu. Nah, kita bisa trace ini di ID-nya. Ya, ini aja kalau di tweet aja kita dapat nih ID-nya nih. Jadi kita tahu dia tinggal di mana dia. Itu. Nah, kemudian di sini ada screen name-nya ya. Itu adalah user ID-nya. Apa-apa saja di sini. Terus juga ada retweet count-nya berapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini ada nilai lat sama long-nya juga gitu ya. Kalau diaktifkan GPS-nya gitu. Jadi menyesuaikan gitu ya. Nah, yang pertama adalah kalau Anda lihat ya di sini. Ini kan berantakan banget kan ya datanya. Pertama, kita ada angka. Kemudian kita ada emoticon di sini. Gitu ya. Ini berantakan datanya ini. Kan sukar sekali kan ya kalau nanti Anda olah gitu. Begitu. Nah, jadi di sini caranya adalah sudah saya berikan beberapa function ya kalau nanti Anda gunakan. Di sini pertama adalah kita bikin dulu dia dalam bentuk TM ya. Running dulu aja. Nah, ini ada data kita ya tadi di cryptocurrency seriesnya. Nah, yang pertama adalah kita harus mengecilkan hurufnya.
Nah, maka dibikin di sini adalah lowering the words gitu. Jadi kita gunakan function to lower gitu ya. Jadi setiap kata-kata tadi ya, setiap kata-kata tadi yang ada di Twitter gitu, kita ingin mengecilkan hurufnya. Jadi kita running aja. Tuh. Jadi semua katanya dalam bentuk huruf kecil, teman-teman. Tadi kan besar ya, RT besar gitu. Jadi kalau gunakan function ini, jadi kita udah dapat bahwa datanya udah berhuruf kecil semua gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian di sini maksudnya adalah data kita adalah variabel korpus ya. Si korpus ini diinginkan agar hurufnya kecil semua, atau lower gitu. Nah, ini kemudian adalah kita ingin menggunakan remove punctuation. Gitu ya. Jadi kita running lagi di sini ke data variabel kita korpus, Anda runningkan. Nah, berarti punctuation tadi sudah terhapus gitu ya. Seperti add gitu ya. Terus ada titik koma dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini udah ada lagi punctuation gitu ya. Hanya sedikit saja di sini informasinya itu tanda miring gitu. Nggak masalah. Nanti kita bisa bersihkan lagi gitu. Nah, yang ketiga, di sini kita bisa remove numbers ya. Jadi di sini kita gunakan lagi variabel kita corpus. Corpusnya adalah yang ketiga kita hapus number gitu ya. Ini opsi ya. Jadi kalau teman-teman mau gunakan numbers di data tadi, boleh-boleh aja. Kalau enggak, ya nggak masalah gitu. Jadi menyesuaikan saja. Jadi contohnya di sini kita hapus numbers-nya gitu. Nah, berarti di sini dapat data baru lagi ya, yang udah bersih, bahwa angka-angka udah nggak ada lagi. Gitu ya. Di sini hanya ada data-data dalam bentuk teks-teks saja, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian di sini kita bersihkan lagi ya. Kalau kita nggak mau namanya ada kata-kata URL gitu, atau kita nggak mau namanya ada HTTP gitu ya. Jadi yang keempat adalah kita remove URL gitu. Jadi kita running lagi di sini. Nah, berarti dia sudah bersih. Berarti hanya ada teks-teks setiap tweet tadi tanpa ada URL. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lakukan stemming tadi, contoh-contohnya ya. Dengan running aja stemming ini. Kita bersihkan lagi. Nah, jadi di sini adalah tweets yang dia sudah bersih stemmingnya, teman-teman. Gitu ya. Kita geserkan dulu biar bisa dibaca. Nah, kemudian di sini kalau Anda lihat ya, di sini kita ingin bikin dalam bentuk TDM dia, dalam dokumen matrix, untuk melihat kira-kira mana yang terbanyak nilai frekuensinya. Gitu ya. Ingat text mining tujuannya adalah frekuensi. Jadi kita ingin melihat bagaimana kata yang paling banyak muncul gitu. Terus nanti Anda runningkan aja, run. Nah, ini matrix tadi yang saya bilang. Itu ya. Jadi di sini misalnya yang muncul ada admin, terus ada Greenberg gitu ya, dan seterusnya. Ini biasanya matrixnya besar gitu. TDM ini nih 20 ini 2 juta atau berapa sih ini? Nah, ini berarti dia besar nih matriksnya. Ya, tapi di sini contohnya saya hanya manggil aja 10 baris pertama ya, sama 20 observasi pertama gitu. Jadi kalau digunakan ini besar matriksnya nih, kalau Anda panggil. Terus tiba-tiba error. Begitu. Aduh, ketekan lagi. Ya. Nah, jadi kalau log matriks seperti ini, berarti datanya besar ya, yang saya bilang tadi. Text mining dia besar datanya gitu. Jadi Anda bisa sesuaikan lah dengan RAM-nya nanti. Dan ini aja udah kemakan 3 giga nih. Begitu ya, ini saya masih loading. Mungkin sambil kalau ada teman-teman mau nanya, silakan. Sambil ini nunggu di stop, di terminate, karena tadi terlanjur ngeklik TDM. Nanti codingannya dibagi Mas ya. Bagi nggak ya? Kasih nggak ya? Kasih nggak? Ini Mbak kalau Yolanda saya, tuh, mau Izinannya nanya. boleh. ini Ya. kalau saya kasih jadi paper sama Pak Rudin ini. Pak Rudin lagi yang kena. Itu Mbak Yolanda mau nanya Oh, Mas. silakan. Mas mau izin nanya, tadi kan yang pas di awal itu kita masukin keyword gitu kan, terus mau ngambil berapa tweet gitu ya. Nah itu tuh yang kita dapat itu otomatis yang terbaru gitu, atau dia rentang tanggalnya kapan itu tuh di mananya ya? Oh, kalau rentang tanggal coding terpisah sih. Tapi kalau Mbak Yolanda mau nanti saya bisa kirim.
Oke, oke. Nah, jadi nanti itu bisa disetting Mbak per tanggal gitu. Itu ada function tambahan. Tapi Oh, kalau oke, kayak oke. kayak begini, dia biasanya diambil yang terbaru. Paling banter ya seminggu terakhir sih, begitu. Oh, oke, oke. Hmm. Makasih. Mbak Yolanda lagi bikin riset ini ya? Enggak. Belum nih, lagi nyari-nyari topik. Oh, itu Oke. mahasiswa Pak Robert ya? Bukan? Iya, tapi dulu nggak dapet kelasnya Pak Robert. Ah, ntar ini kita Iya. klaim aja deh. Ini salah, ini saya ngeklik TDM tadi. Nah, kan error kan arahnya. Oke, sabar. Tadi berarti saya ada satu ini ya untuk untuk nyari per tanggal ya. Jadi saya coba kirim deh codingnya. Itu minta emailnya aja ya Mbak Yolanda ya. Oke, baik, Mas. Ya, nanti saya kasih emailnya Mbak Yolanda. Siap, siap. Antara sentimen. Ini Pak Satir juga Oh iya, nanya, apa lah? kalau Itu teks dibersihkan. Indo dibersihkan bagaimana, Mas? Sama sih kayak begini Mas Satir functionnya. Jadi function ini bisa digunakan juga untuk bahasa Indonesia Mas Satir. Dua lewat. Bentar, cryptocurrency. Mana tadi codingannya? Membersihkan stopwatch-nya gimana, Mas? Membersihkan stop force-nya, kita bisa bikin tambahan baru untuk notepad-nya Pak Kavi. Mana sih notepad-nya itu? Ada nggak di sini ya? Kayak begini nih. Biasanya saya bikin dua. Untuk misalnya langsung dipanggil untuk negatif apa stop force-nya. Terus untuk positif apa. Nah ini biasanya untuk beberapa GitHub masih nggak sedia nih. Jadi nanti kalau Pak Kavi, teman-teman lain berbaik hati ya, punya waktu berlebih itu untuk bikin stop words-nya, silakan di-upload ke GitHub gitu ya. Ini masih nggak banyak yang saya bikin. Itu, jadi bikin sendiri. Terima kasih pertanyaannya Pak Kavi. Teman-teman yang lain mungkin. Jadi semakin banyak Anda mau operasikan, Anda semakin banyak ini apa namanya tabungan stop words gitu ya. Kalau yang basic tadi berbayar ya? Basic tadi nggak berbayar, gratis. Yang 50.000. Tapi Oh kan, itu, yang ini ya, ini berbayar basic. Hah? Ya yang ini Iya, berbayar. soalnya kan kalau pakai yang gratis, tadi itu terbatas. Terus dia rentang waktunya cuma 3 hari terakhir. Nggak bisa kita ambil pengaturan di waktu-waktu lainnya gitu. Kira-kira ada ininya nggak? Apa namanya? Hack-nya nggak untuk bisa kita dapat pakai yang basic gitu? Kalau itu nggak ada sih, ya mau nggak mau kita telepon orang LPPM lah. Pak, tolong Pak, mintalah pundi-pundi untuk untuk registrasi ID gitu. Atau ada ini kayak apa namanya komunitas gitu kan, bayar patungan kan $100 tuh mungkin 1 juta lebih kan? Udah kayak Netflix Apalagi, ya, boleh-boleh aja Hah? sih. Iya, sama kayak sharing akun Netflix Pak ya. Iya gitu. Tapi Maksudnya entah ada gitu komunitasnya biar kita beli gitu kan. Ya kalau 1 juta kita pakai untuk satu paper aja mungkin kan cukup lumayan ya kalau dari Kocek sendiri. ya janganlah kocak sendiri. Cobalah hibah di brand ya Mbak Putri gitu. Ini rajin banget dapat itu. Tapi kalau nanti sharing akun pun sia-sia Pak Kavi. Karena kan dia terekod ya berapa banyak tweets yang sudah Anda gunakan gitu. Ini kalau Pak Kavi gunakan 50.000, sharing sama Mbak Yolanda, ya Mbak Yolanda nggak bisa gunakan juga. Harus sabar bulan depan nunggunya. Itu juga pernah saya nakalin sebenarnya kemarin ngajar di UI gitu. Gitu. Jadi ya itulah semenjak diambil sama Meta jadi apa-apa diuangkan sih. Sukanya itu ya, jeleknya. Ini sampai mana ya? Remove ini ya. TDM. Ya, ngaring lagi dari atas dah. Aduh, manggar sekali. Kita running lagi dulu ya. Itu mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan dulu. Ini saya sambil running dari atas ini. Kan tadi dia terhapus. Nah, kenapa error lagi?
Kita currency-nya nggak bisa. Mas nanya lagi boleh ya? Silakan, Bu Yolanda, silakan. Sambil saya ini. Satu lagi tadi tuh kalau lokasi gitu kita bisa filter ya ngambilnya tweetnya orang Indonesia aja gitu. Saran saya nanti diganti sih di sini. Ada bahasa, Mbak. Oh, jadi nambahin itu Ini, lagi ya. ini ada function bahasa. Saya lupa fungsinya apa nih. Nanti bisa diganti misalnya Inggris tuh EN gitu ya. Nanti kalau ID, kalau Indonesia ID gitu. Nanti kalau bahasa Cina misalnya CNY kalau saya nggak salah. Nanti ada function tambahan di sebelah kanan ini untuk tipe bahasa. Oke. Oh, silakan Mas Roni. Ya, izin Mas Rezi. Mm-mm. Ya, jadi saya kan di sejarah ya Mas Rezi ya. Oh iya. Jadi kan kalau sejarah sekarang kan ada kecenderungan ke digital history gitu. Mm-mm. Nah, saya lihat juga beberapa sejarawan juga udah mulai masuk ke sana gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan untuk R ini bisa nggak misalkan menganalisis yang di koran-koran lama gitu. Koran-koran lama yang didigitalisasi gitu. Jangan koran Sebenarnya lama, saya Mas. Jangan koran lama. Saya lagi bikin riset juga dengan teman bagian apa namanya? OR sosial tuh ya. Al-Qur'an. Oh Bisa iya, kok. ya. Bisa nih coding Al-Qur'an baru jadi kemarin. Nanti lah kita bikin sesi yang lainnya Mas Roni ya. Oke, Bisa siap. kok, Mas. Terima kasih Mas Rezi, terima kasih. Ini tadi saya mau ngapain ya? Oh, cryptocurrency. Saya nggak running lah ya. Ini nanti makan waktu lagi. Nanti kalau teman-teman lihat di sini ada papernya deh. Untuk Anda baca ya. Codingnya tadi ya. Nanti codingnya itu yang saya kasih tunjuk tadi ini adalah untuk di paper ini. Untuk currency. Sebentar biar nangkep gitu. Ini masih downloadnya. Terus mau tanya Mas silakan, Rezi, Bang Kavi. kalau ini kita menganalisis sentimen yang berbahasa Indonesia, itu apa ya fungsinya gitu? Atau apakah perlu kita translate lagi ke bahasa Inggris? Soalnya setahu saya kalau untuk analisis sentimen misalnya pakai metode NRC itu kan atau Bing atau apa Afin itu kan bahasa Inggris ya. Jadi kalau yang bahasa Indonesia itu bagaimana kita untuk menganalisis sentimennya ya? Gimana apanya? Mengklasifikasinya. Klasifikasi yang gimana? Ya jadi joy misalnya atau netral gitu-gitu. Oh, itu sama Pak Kavi. Jadi intinya ini label di sini. Jadi biasanya kalau sudah masuk ke label ini, misalnya negatif atau apa, nah kita bisa label sendiri emosinya. Nanti di sini misalnya ditambahin labelnya gitu ya. Misalnya pertama negatif, nanti Anda bikin di sini misalnya anger apa gitu ya. Misalnya anger apa kata-katanya. Karena gitu jeleknya. Karena GitHub yang ada R di Twitter ini atau di sentiment ini, entah dia model Suzette ya, Suzette, terus tadi dibilang Bing dan lain-lain, itu karena di codingnya mereka itu mereka nggak ada informasi ini, emotion di sini. Jadi sebenarnya kita harus bikin sendiri juga gitu. Jadi kalau anger misalnya apa, misalnya marah gitu ya, terus semua gitu. Nanti kata-kata itu dia masuk ke anger klasifikasinya. Atau nanti kalau misalnya joy gitu ya, misalnya copy aja di sini. Misalnya kalau kata-kata ini misalnya alhamdulillah gitu ya atau syukur, nah itu kan masuk ke emosi joy gitu. Nah, biasanya begitu sih capeknya memang kalau text mining. Kadang kalau untuk package yang ada itu ya mereka banyaknya sensitif pada bahasa Inggris memang. Jadi kita harus bikin sendiri juga emosi-emosi ini. Gitu ya memang. Atau kalau saya kasih ubah lagi ke bahasa Inggris gitu, itu bisa nggak ya? Bisa, memanfaatkan tapi Google Translate gitu. Boleh nggak? Bisa aja sih. Benar. Itu bisa aja kayak begini. Yang tadi Bareska. Mana sih istilahnya? Ini sebenarnya kan bahasa Indonesia. Tapi karena kebutuhannya adalah untuk nerbitin paper, ini saya translate ke bahasa Inggris. Kayak gini. Ini kan bahasa Indonesia kan ya. Misalnya uang, tawa gitu. Ini kan kalau dibikin sentimen susah. Pun tujuannya kan untuk nerbitin paper di WOS ya, Web of Science. Nah, makanya ini juga harus ditranslate ke bahasa Inggris.
Tapi kalau teman-teman mau terbitin di Sinta yang nggak usah bahasa Inggris ya sesuaikan aja bahasa Indonesia gitu. Jadi kan kalau terbitin ini ke bahasa Inggris, jurnal berbahasa Inggris kan nggak bisa. Memang harus ditranslate. Begitu. Mungkin begitu kurang lebihnya. Jadi memang ada pilihan lain sih. Karena tujuannya untuk publikasi ya kita translate juga ke bahasa Inggris. Gitu ya. Selain untuk menghitung frekuensi ataupun menganalisis sentimen, ada nggak Kegunaan. manfaat lainnya dari text mining ini gitu? Kalau untuk kegunaan tadi, kalau untuk sentimen ya tujuannya kan untuk emosi. Tapi kalau sebatas nanti untuk dokumen summarization itu juga bisa lagi yang lainnya. Gitu. Atau nanti dibikin label untuk time series itu juga bisa. Misalnya nanti ada intervention gitu ya. Hari ke hari keberapa, nanti gimana perubahannya. Itu bisa digunakan juga di time series. Jadi emang banyak yang digunakan ya sebatas sentimen sebenarnya. Jadi saya mau ngasih tahu apa ya? Oh, TDM ya. Tadi ini mungkin kalau nggak ke running tadi ya, yang di bawah ini, jadi saya kalau di running jadi makan waktu lagi TDM ini. Jadi begini, TDM ini salah satu informasi untuk frekuensi terbanyak ya. Jadi kalau teman-teman nanti gunakan data yang saya gunakan tadi, berarti terbanyak cryptocurrency gitu TDM ini. Jadi kata terbanyak itu apa gitu, seperti ini. Kemudian di sini nanti ada informasi emotion di bawah tadi yang tadi disinggung sama Pak Kavi ya. Ini ada emosi-emosi manusia sebanyak 14 gitu ya. Ini hanya sekitar 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 gitu. Nah, biasanya dia ada 14 emosi gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana angernya, anticipation-nya gitu ya, positifnya dan seterusnya. Betul. Nah, kemudian di sini kita bisa nanti Anda bikin ya, per sentimen per katanya. Misalnya di sini ada kata positif, ada kata-kata awesome gitu ya. Ada free, ada luck, ada nice dan seterusnya gitu. Untuk sentimen positif. Nah, kemudian di sini juga ada sentimen untuk negatif yang lainnya gitu ya. Nanti Anda bisa sesuaikan lah untuk Anda baca. Begitu. Ini mungkin untuk yang pertama ya. Untuk sentimen. Terus karena kita masih ada 30 menit lagi, kita langsung pindah ya untuk tourism ya, untuk website. Biar nggak terbuang waktu. Mana kodenya ya? Oh ini. Nah, ini tadi saya bilang ya, tadi juga pertanyaan Mbak Yolanda tadi mungkin ya. Kalau bahasa Indonesia bagaimana gitu. Nanti Anda tinggal ganti aja di sini. Saya lupa sih kalau untuk function Indonesia itu apa, IND atau IDN gitu. Tapi di sini karena package-nya dia banyak bahasa Inggris ya, nanti Anda bisa gunakan misalnya English gitu. Atau China gitu ya, atau Korea gitu. Bisa-bisa aja. Nah, yang paling gampang adalah untuk sentimen di website ya. Nanti Anda running library ini teman-teman. Kemudian di sini ada informasi website ya. Jadi di sini saya gunakan Travel Online gitu. Travel Online nanti Anda bisa kopas juga kalau nanti Anda mau kopas di misalnya artikel berita tadi ya yang diminta misalnya sama teman saya Mas Roni gitu. Nanti kalau mau di copy outline berita bisa kasih link aja di sini. Tinggal diganti gitu. Nanti bisa dibaca dia dalam bentuk komputasi ini. Nah, jadi di sini karena dia data berita ya dalam bentuk website, tinggal di running aja. Nah, di sini sama tadi saya bilang, saya bersihkan dulu dia follower-nya apa, meremove tadi supports-nya bagaimana, punctuation, dan juga adalah white space-nya gitu. Jadi tinggal di running. Terus kita bentuk dalam bentuk DTM, matrix, kita urutkan gitu. Nah, di running aja, nanti kita akan dapat seperti ini. Nah, berarti ini ada kata-kata yang paling banyak muncul di website tadi ya. Misalnya ada kata-kata view, itu ada kata-kata dates, ada travel, ada book, ada decide, ada time dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah kata-kata yang paling banyak muncul. Jadi misalnya di sini kita ingin bikin gitu, misalnya
kata yang paling banyak muncul adalah 5 frekuensi ya, dan juga maksimal 100 words tadi. Apa informasinya? Ini mungkin lebih jelas di sini deh. Sebentar. Nah, ini ada modul nanti kalau teman-teman mau baca ya, boleh di sini. Saya sudah berikan untuk Anda nanti baca itu di waktu luang. Mana dia? Nah, misalnya seperti ini nanti kalau dia bersih ya. Ini karena dia masih nggak bersih ini. Jadi kita lihat di sini aja dulu. Nanti Anda akan dapat ya, misalnya yang gambar ini misalnya island gitu. Terus ada grid, ada beach gitu ya, ada staff. Nah, berarti dalam website tadi kita bisa lihat kira-kira yang paling banyak dibahas misalnya karena staffnya tuh friendly gitu ya. Terus dia ada kata-kata plantation, berarti dia suka, mungkin orang-orang yang akan tinggal di sana dia suka mungkin karena hijau tempatnya gitu ya, atau banyak tumbuhan gitu. Terus juga ada activities gitu tuh ya, yang untuk anak-anak gitu. Nah, jadi bisa disesuaikan gitu. Kira-kira kalau Anda ingin traveling, kira-kira hotel tadi itu bagus apa tidak gitu. Nah, ada beach juga, ada resort gitu ya, ada buffet gitu, ada happy. Nah, berarti so far ya, kalau tadi Anda manggil untuk informasi di website tadi yang ini, nah berarti tadi kita dapat tuh kalau dia kebanyakan senang di sana gitu ya. Nah, terus di sini misalnya ada kata-kata great tuh, ada kata-kata island. Nah, berarti di sini mereka senang gitu ya, karena mungkin fasilitasnya baik gitu. Berarti ini positif. Ada grid, terus ada island gitu, ada kids. Oh, berarti kebanyakan wisatawan dia memikirkan gitu, bagaimana alternatifnya untuk anak-anak mereka gitu. Ada kids, ada holiday dan seterusnya. Nah, sampai di sini contoh untuk apa namanya nilai korelasi ya. Di sini misalnya kalau tadi saya gunakan misalnya house gitu, untuk korelasi sebesar 0,3. Nah, berarti kalau nanti orang-orang ya mencari kata kunci house di website tadi, nah berarti ada kata-kata kunci misalnya green. Nah, berarti ada informasi namanya house green kah gitu ya. Atau ada kata kunci design gitu ya. Ada build gitu, ada features-nya, ada open gitu ya. Nah, jadi orang-orang itu kalau dia datang ke mengunjungi website tourism tadi ya, nah berarti mungkin mereka suka dengan sesuatu yang sustain gitu ya, atau yang hijau gitu. Nah, atau mereka juga suka ada kata-kata yards gitu ya, halaman itu. Nah, atau ada desain yang bagus untuk mereka. Mungkin untuk foto-foto gitu ya. Nah, maka di sini ada kata-kata desain. Nah, kemudian di sini untuk kata-kata yang muncul tadi, itu ada grid, ada island, ada kids, resort, dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada work cloth. Nah, ini yang tadi pernah disinggung sama Pak Kavi ya. Jadi kalau untuk sentimen teman-teman, ini ada banyak metode yang bisa Anda gunakan ya. Ada Suzette di sini. Jadi ada Suzette, terus ada Bing gitu ya. Ada Avin juga. Nah, biasanya yang paling gampang itu adalah Suzette. Ya, ini paling gampang karena dia mengikuti nilai korpus di probability gitu. Nah, jadi biasanya kalau Anda punya mahasiswa ya, ini udah jadi 3 skripsi sebenarnya. Jadi pertama dia bahas Suzette gitu ya, yang kedua dia bahas Bing, yang ketiga dia bahas Avin gitu. Nah, jadi kita bisa bandingkan kira-kira model-model mana yang paling banyak memberikan nilai yang tinggi gitu akurasinya. Nah, jadi sesuaikan. Nanti misalnya Anda gunakan Suzette hasilnya apa, terus Anda gunakan Bing apa hasilnya gitu ya. Anda gunakan Avin bagaimana hasilnya. Tuh, nanti akan Anda dapat seperti ini. Nah, berarti kalau seperti ini dari website tourism tadi kebanyakan positif ya. Dia positif, dia negatif sedikit sekali gitu ya. Dia joy, trust juga gitu ya. Jadi ini adalah antisipasinya. Nah, terus tips dari saya tadi ya. Jadi Anda untuk teks summary ini ya, kalau berbahasa Indonesia, saya sesuai dengan Mbak Yolanda ditanyakan juga gitu. Nah, karena di package R itu kebanyakan bahasa Inggris ya. Jadi sedikit sekali teman-teman untuk label ini, label emosi di sini. Jadi teman-teman sebenarnya harus effort juga sih untuk bikin kayak begini gitu. Karena GitHub yang lain juga nggak lengkap ya menurut saya. Jadi Anda harus bikin sendiri juga gitu ya. Tadi misalnya kalau di sini ya, kalau Anda lihat kan ini ada tipe-tipe emosi ya. Anger, anticipation gitu ya, disgust, fear dan seterusnya. Nah, kalau bahasa Inggris dia enak karena dia udah lengkap gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia dia masih nggak lengkap untuk di sini ya nih. Jadi nanti Anda harus bikin kayak begini di Notepad gitu ya. Jadi nanti Anda bisa bikin sendiri. Nanti misalnya joy gitu ya.
Joy apa-apa saja gitu, agar nanti library-nya terbaca gitu. Nah, nanti Anda bikin sendiri nih kata-katanya apa-apa saja gitu. Misalnya alhamdulillah, berkah gitu, dan lain-lainnya. Jadi kan ini effort ya. Nah, makanya saya bilang tadi, text mining ini olahnya tuh nggak gampang. Olahnya tuh gampang banget. Tapi untuk preposisinya tuh sukar sekali gitu. Kadang butuh waktu 1 bulan, 2 bulan aja untuk membersihkan data sebenarnya. Begitu. Nanti kurang lebihnya nanti mungkin teman-teman bisa dicoba sendiri ya. Jadi saya ulangi lagi di sini. Kalau untuk tourism ya, nanti Anda ganti aja websitenya gitu. Misalnya kalau nanti Anda mau coba di sini, misalnya website channel News Asia gitu ya. Ini informasi untuk elections di US kemarin tuh. Apa informasinya, kira-kira negatif apa tidak, positif apa tidak juga bisa gitu. Jadi bisa disesuaikan. Jadi kalau nanti Anda mau coba Kompas ya, coba copy di sini gitu. Nanti Anda coba. Jadi di sini ada codingannya untuk apa namanya website untuk review. Terus di sini ada untuk membersihkannya ya dalam corpus, terus ada toll-hour-nya, remove words-nya, punctuation, terus ada white space-nya bagaimana gitu ya. Terus kita rubah dalam bentuk matrix tadi di sini. Nah, ini sama seperti yang tadi untuk apa namanya sentimen cryptocurrency gitu ya. Nah, untuk sentimen ini ada 3 gitu ya. Anda bisa gunakan Suzette, Anda bisa gunakan Bing, gitu ya. Anda bisa gunakan Affin gitu. Nah, ini juga menarik nih. Begitu. Nanti mungkin kalau ada waktu yang lainnya lah, insya Allah ya. Kalau kita panjang umur dan juga ada waktu yang luang, nanti saya ajarkan deh untuk Al-Quran gitu. Ini juga riset saya terbaru sama Mas Ali di UII gitu. Jadi kita lagi ngeliat sentimen di Al-Quran gitu. Kira-kira kata-kata apa yang paling banyak dibahas di Al-Quran. Begitu kurang lebihnya teman-teman. Kalau ada yang mau diskusikan, saya persilakan. Ya, silakan buat teman-teman yang lain. Kalau ada di riset, silakan juga. Pak Satir nih, kayaknya tentang ini ya, risetnya kalau nggak salah itu. Pak Satir nanya, enggak kan? Enggak. Nggak Dulu ada pernah sih. Saya cerita tentang apa itu, Bang? pernah minta ini sih, analisis data terkait ini masjid di berbagai artikel, tapi pakai Gimana, Mas? LDA. Data Analisis ini masjid. Jadi saya kumpulin semua artikel ada 423 artikel itu membahas tema masjid. Terus saya cari kurang gitu untuk ini, ketemu Mas Robert, bagusnya pakai LDA gitu. Cuma belum selesai sih, saya lagi sih. Ini coba-coba lagi. Jadi pas lihat ada analisis sentimen, perlu belajar lagi yang baru. keren sih. Jadi sementara sudah ini sih masih running, ini lagi Masih coba running. coba pakai thematic map ini untuk future direction, kan ada bibliometric itu thematic map. Benar-benar. Masa coba ya future direction-nya bahas masjid itu apa sih ke depannya gitu. Ya itu sih kebanyakan cocok sih bilang Mas Rezi, kalau bahas teks itu membersihkannya yang lama. Capek. Kadang Saya capek banget. Sekarang kita nyuruh mahasiswa aja Pak ya, nggak mau ribet ya. Udah, tolong dah bersihkan gitu. Kamu besok langsung seminar gitu. Itu tipsnya sebenarnya. Capek Mas membersihin beginian gitu. Iya. Mas mau nanya boleh ya? Silakan, boleh. Tadi yang dimasukin link webnya itu tuh udah spesifik satu artikel gitu atau gimana sih yang? Oh, bisa. Kalau mau dibikin multi juga bisa, Mbak. Kalau mau bikin single juga bisa. Kalau yang tadi saya bikin ini dia single link. Mana tadi ini codingannya? Nah, kalau ini dia single link. Tapi kalau mau bikin multiple bisa kok. Tinggal kasih aja koma. Koma gitu ya. Terus linknya apa lagi? Gitu. Gini aja kok udah bisa kok, Mbak. Maksimal 3 sih kalau saya coba-coba. Mbak Yolanda. Oke. Yang seru ini sih Al-Quran.
Nanti deh kapan-kapan ya kita ngobrol-ngobrol deh masalah kayak begini. Nah, ini seru nih kayak begini nih. Ini kita belajar bahasa baru. Nah, kan langsung abort kan area. Nah, kalau lihat kan ya, ini kan ada ayat Al-Qur'an ya. Kira-kira kata-kata apa yang boleh muncul tuh? Misal Allah, hanya apa-apa. Nah, di bagian mereka sosio itu ya, di bagian agama tuh kita bisa lihat kira-kira makna Al-Qur'an itu apa-apa saja di sini gitu. Ini saintifik. Saya juga lagi belajar masyarakat begini nih. Jadi mendekatkan diri kepada Allah, Pak Robert, Masya Allah. Keren, Mas. Bagus, bagus. Nantilah kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol ya di Al-Qur'an ini. Seru banget. Siap. Keren, Mas. Iya. Saya juga pernah dapat artikel juga yang hadis tema wakaf itu, Mas. Nah, iya benar. Kemarin diajak juga sama Mas Greget. Saya nggak ada waktu sih. Nanti lain kali lah. Kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Seru memang. Iya. Kalau Al-Quran sih mungkin agak beratnya. Iya, berat sekali. Kalau hadis dia nggak perlu banyak ini sih, nggak perlu banyak interpretasi lagi. Maksudnya sudah ada maknanya. Cuma ya itu sih masalahnya, lebih banyak bukunya daripada Al-Quran gitu. Iya benar. Nanti lah. Nah, kalau waktu kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas lainnya kalau tertarik gitu. Mas seru sih. Bisa surat apa itu ya? Surat pertama. Ini bahasa apa gitu. Seru ini. Ini seru banget. Mungkin itu dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita ada waktu 20 menit lagi untuk silaturahmi. Iya, ada Mbak Ria. Mbak Ria udah nyampe? Ya Pak. Udah nyampe? Masih di Talu, Pak. Masih Talu. Sini. Ini Mbak Ria ini BPS juga, Pak Robert, di Pekanbaru. Masuk saya di Undri. Saya di Kominfo, Pak. Oh, ya, Kominfo, lupa saya ke Bali. Tapi mitra saya BPS. Mas Agus tuh, Pak Agus tuh yang dari... Iya, BPS Tanjung Pinang ya? Ya, provinsi. Ya, Pak Agus, silahkan Pak Agus. Tanya Pak Agus. Tadi katanya mau nanya-nanya. Bang Leji nanya dikit mungkin boleh lah ya. Silakan Mas Agus. Pertama terima kasih banyak, tadi paparannya sangat luar biasa, daging semua. Ini kalau di ikan apa mungkin ya? Ikan Napoleon lah dagingnya mungkin ya Bang Leji. Ini Bara. Sebenarnya ini di kami di BPS ini kita kan ada penghitungan mengenai indeks demokrasi Indonesia. Nah, ID itu artinya adalah kita melakukan yang namanya coding koran, Bang Reji. Nah, di dalam coding koran biasanya kan hanya menghitung ya kira-kira ada berita yang berhubungan dengan indeks demokrasi, misalkan seberapa banyak demo yang terjadi di Kepri lah misalkan. Kalau misalkan mau pakai pendekatan text mining gitu Bang, kalau kami kan kemarin-kemarin hanya ya cuman menghitung dalam artian berapa misalkan berita yang berhubungan dengan indeks demokrasi. Nah kalau misalkan kira-kira belum kebayang ya, kalau misalkan di text mining berarti kan kalau misalkan kita searching demo, banyaknya kata-kata demo yang keluar mungkin gitu ya. Mungkin ada masukan lah istilahnya yang bisa sedikitnya bagi kami gitu. Kami sebetulnya udah lama ini kepikiran bagaimana misalkan kalau untuk di indeks demokrasi khususnya di dalam coding koran itu kami yang dilakukan dengan yang namanya text mining. Karena sebetulnya lumayan menghabiskan waktu juga tuh kalau misalkan dibaca satu-satu per satu surat kabar. Jadi yang kita ini kan kemarin itu ada 2 koran, ada yang satu koran kalau nggak salah yang di Batam Pos. Jadi kalau misalkan dilakukan secara manual kan lumayan cukup menghabiskan waktu gitu. Nah kira-kira ada masukan nggak Bang Rezi untuk kasus khususnya di dalam penghitungan indeks demokrasi Indonesia? Mungkin gitu aja Bang. Terima kasih banyak. Itu mungkin lebih ke riset Pak Robert bukan ya? Pak Robert kan udah ngebikin paper kan untuk Nes Media. Betul. Oh gitu. Saya pernah baca itu. Iya benar-benar News Media kan ya? Iya betul. Gimana Pak Robert? Ya, kok jadi saya ini? Ya iyalah, paper Pak Robert itu. Benar kan ya? Saya nggak salah baca kan? Yang ikut pun ada beberapa yang dari BPS Provinsi Kepri nih. Itu paper Pak Robert, Mas Agus. Baru terbit 2022 Pak ya? Benar nggak?
Iya, yang tentang banjir itu kita ekstraksi Nah, nemu nih papernya. Saya screen ya. ya Nih, benar. NER. Ini Betul. kan? Nah, ya, akses media. Nah, itu banjir itu kita dari media massa juga kita menemukan lokasi, kemudian eventnya ya berapa Iya sih. kali banjir bawah Mas. Bawah kan. Paling Iya, bawah. saya pernah baca jadi ingat nih. Mana di sini kan? Bawah lagi. Ya Bawah itu. lagi. Nah, ini benar. Itu tadi ke atas. Nah, ini hasil dari media massa kita bisa petakan wilayah-wilayah mana yang terjadi banjir di tahun 2019, tahun 2020. Nah, ini menarik gitu. Ketika dikaitkan dengan kerentanan di wilayah tersebut gitu. Dan ternyata memang sejalan gitu dengan adanya aliran-aliran sungai, dia juga wilayah-wilayah banjir yang terdeteksi dari media massa ya itu bisa kita petakan gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan mengekstrak entitas-entitas yang ada di media massa tersebut. Jadi kalau di media massa kan biasanya menyebutkan tempat, tanggal gitu ya, wilayahnya ya, yang terjadi banjir, banjirnya seberapa dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita ambil. Begitu pula kalau misalnya demo ya bisa aja kapan demonya, terus tentang apa dan lain sebagainya itu kan juga bisa kita ambil. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu Pak Agus. Jadi kalau ngelihat berapa jumlah event yang terjadi, ya kejadian demo yang terjadi bisa kita ambil dengan NER. Kalau itu pakai metode NER. Ekstrak. Lupa saya. Nah, itulah. Bisa berarti digas itu, Mas Agus? Ya, bisa. Siap, Bang, siap. Kira-kira mungkin ada package apa di R-nya mungkin, Bang Reji? Package apa tuh Pak Robert gunain? Package-nya macam-macam. Jadi memang kita mengekstraknya itu metode deep learning pasti kita menggunakannya, dan kita di sini menggunakan deep learning-nya terserah sih, tergantung kita mau pakai deep learning apa untuk mengklasifikasikan entitas-entitas itu tadi gitu. Nah, kalau di saya ini pakai bidirectional CNN kalau nggak salah. CNN, by CNN. Ya. Package-nya ada sih, tapi saya lupa itu apa package-nya. Banyak sih. Penyakit kita memang gitu Pak. Kadang lupa package-nya apa. Kadang ditanya paket regresi aja bingung gitu. Apa ya paket regresi gitu. Benar kan? Iya, betul. Aduh. Dan satu lagi mungkin Bang Reji. Silakan Mas Agus. Di tahun lalu kami dengan salah satu teman lah masih di BPS Provinsi juga. Kita itu crawling dari salah satu website, itu kan ada tuh kalau misalkan hotel itu pelayanannya seperti bagaimana gitu ya. Akan mulai dari kenyamanan, dapat bintang berapa. Nah, kemudian itu kita tuh ada yang nanya, sebetulnya mohon maaf mungkin kalau crawling itu dari secara hukum sebetulnya halal atau haram nih? Kalau crawling sih IP-nya kemarin pengalaman kami itu sepertinya yang kita ambil datanya pun kayak nggak ikhlas kalau misalkan website mereka itu diobok-obok diambil datanya. Sepertinya enggak seperti juga sih. API itu ya? kan bisa disetting sama software engineer-nya kan, bisa terbuka sama tertutup Mas Agus. Kalau dia memang buka ya bisa, kayak misalnya Kompas, Detik itu udah tutup, kita nggak bisa ngambil. Kalau buka ya kita bisa kayak Quora gitu, itu masih terbuka. Jadi bukan melanggar tindakan hukum sih. Kalau misalnya kebuka ya salah dari mereka, kenapa dia buka gitu. Oke. Ya mungkin gitu aja Bang Reji. Mungkin nanti kapan-kapan insya Allah mudah-mudahan di saat Bang Reji ke Tanjung Pinang atau di Kepri, insya Allah mungkin nanti mudah-mudahan bisa silaturahmi langsung. Aman lah sama Pak Robert sekalian nanti kita main. Berampir ke rumah, dekat kok itu. Salam takzim juga nih. Dari beberapa ini kebetulan di kami ada 3 orang tadi saya lihat dari teman-teman. Mantap. Ya. Ini ada dari Mbak Ismiana. Ada pertanyaan Mas Rezi di chat.
adakah cara untuk menghitung atau menilai apakah hasil artikel yang kita mining itu seberapa besar relevansinya dengan kebutuhan kita? Relevansinya gimana ya? Relevansi, gimana maksudnya? Silahkan Mbak Ismiana dijelaskan. Relevansi. Kita memang ada reference score, tapi mungkin nggak maksudnya untuk itu. Ya maksudnya untuk di scoring gitu, kita bisa nggak sih kasih scoring, oh ini artikel ini besar nih, relevan gitu untuk dengan kebutuhan kita. Karena kan tadi sudah disampaikan sama Mas Agus, kalau di sosial itu ada yang namanya kebutuhan untuk menghitung ID. Kalau di Nerwilis itu kan ada kebutuhan untuk mencari fenomena gitu ya Mas ya, untuk menghitung PDRB gitu. Nah, fenomena itu juga sama metodenya dengan coding koran. Cuman kan repot ya kalau kita harus membaca satu-satu. Benar. Kalau mining tadi, ya kalau mining tadi kan minusnya kita nggak tahu apakah ini berapa besar nih relevansinya dengan kebutuhan kita, apakah ini bisa mencerminkan, bisa kadang kan ada artikel yang sebenarnya ini mah nggak masuk lah itunya, untuk nggak berpengaruh untuk arah dari PDRB-nya itu gitu. Oke, tapi nangkap ada saya. yang memang harus pengaruhnya gitu. Nangkap. Kita memberikan scoringnya otomatis gitu. Nangkap. Kalau sepengalaman saya Mbak Ismiana, nanti Mbak bisa gunakan namanya LRP. Itu setahu saya namanya layer wise relevance itu. Nah, itu bisa digunakan tadi untuk tujuannya Mbak Ismiana. Misalnya kalau nge-harvest dokumen apa, relevansi apa. Nah, itu ada uji namanya LRP Mbak Ismiana. Itu di R juga ada kok. Nanti mungkin bisa digunakan LRP. Bentar saya googling. Oh ya, ini ada nih. LRP. Juga ada namanya relevance score gitu ya. Relevance ranking juga bisa digunakan. Begitu. Kalau rankingnya itu kita yang memberikan ranking atau dia langsung machine learning aja gitu Pak? Kita kasih contoh. Dia berarti dia di kelas Mbak. Berarti dia masuk ke machine learning. Nanti di ranking, dikelaskan gitu, baru dapat relevance score-nya berapa. Gitu mungkin kurang lebihnya Pak Robert. Kenapa, Mungkin Mas? begitu teman-teman. Cukup. Satu lagi deh ya. Masih ada 8 menit. Silahkan. Di sana sudah jam 6 ya Mas ya? Mas Andre aman Mas Andre? Ini dari Kalimantan Pak all the way. Oh. Aman Mas. Aman. Mengikutin. Oke. Pak Eko aman Pak Eko, Mbak Putri. Apalagi conference nih mereka ini. Berarti aman. Aman kok Mas Rezi, barusan selesai. Mantap. Ya inilah ya, dosen peneliti nggak Sabtu nggak Minggu masih kerja. Nggak ada libur ya? Iya, nggak libur. Mungkin sekian aja Pak Rubut ya. Mungkin kita bisa foto lah untuk menutupi acara silaturahmi kita hari ini teman-teman. Siap. Jadi silakan nyalakan kameranya Mbak Ria, Pak Rudin, Bang Paru. Ini berdosa sekali udah minta maaf nambah masalah lagi. Nah, ada Mas Roni. Kita baru ketemu di Zoom ini. Belum ketemu orangnya langsung. Mbak Putri juga. Nanti lah insya Allah ya, kalau kita panjang umur. Pak Eko juga. Lu baru bangun apa gimana? Makanya jangan ngeliat terus. Dia ngeliat tuh pulang jam 2, Pak. Jam 2, jam 3. Apa masalah Resus Fellow Taiwan ini? Masuk berin lah, nanti bisa ditatar tuh sama Mbak Putri nanti sama Mas Roni. Oke. Pak Eko juga lagi sibuk Pak Eko. Udahlah, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Mungkin sekian dari saya teman-teman. Terima kasih banyak sudah berkenan silaturahmi ya. Nanti insya Allah kalau kita panjang umur, terus ada waktu luang, nanti kita sharing-sharing lagi lah gitu ya. Dengan apa yang saya kerjakan, ataupun Pak Robert kerjakan gitu. Mungkin gitu Pak Robert, saya kembalikan ke Pak Robert. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung di sesi halal bihalalnya dengan Mas Rezi, tetapi sambil belajar, ya ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan berkah buat kita semua.
saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Makasih Pak buat teman-teman semuanya. Panjang umur ya. Sehat. Terima kasih banyak Bang Rezi. Yo, Sehat. Mas Terima kasih banyak Agus, Mas Rezi, Pak Mas Robert. Andre, Nah, Rudin, Makasih banyak Mas teman-teman Rezi, semua. Pak Robert. izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ya.